Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 196. Luming, dengan tangan di punggungnya, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, seperti berjalan di tanah. Skywalk, tingkat ke-6, kesatuan manusia dan militer, akhirnya tercapai. Di wajah Luming, ada senyum tipis. Luming hanyalah seorang master seni bela diri yang hebat, dan tidak lama setelah dia memasuki master seni bela diri yang hebat, dia mengembangkan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi dari tingkat Suan karena menggabungkan manusia dan seni bela diri. Jika dia menyebarkannya, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Sepertinya aku benar-benar jenius. Luming tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu, dia memiliki nyanyian semacam itu, dan kecepatan berlatih seni bela diri sangat cepat, tetapi sekarang suara nyanyian semacam itu telah menghilang. Luming hanya bertarung dengan dirinya sendiri setiap hari, dan kecepatan latihannya masih belum berkurang. Terlihat bahwa bakat Luming juga sangat luar biasa. Sua. Luming melangkah keluar selangkah demi selangkah. Bentuk tubuhnya seperti kilatan petir. Dia melewati kekosongan. Dalam sekejap, dia berada ratusan meter jauhnya. Namun, tidak ada momentum untuk jatuh. Luming terus berjalan di udara. Ada perasaan samar ringan dan ketidakpastian di tubuhnya. Tren angin, apakah ini tren angin? Luming berkata pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika dia menyadari Skywalk dan terobosan Skywalk, dia memanfaatkan situasi dan menyadari bulu angin. Meski hanya sejenis bulu, itu sudah membuat Luming sangat gembira. Hanya di ranah Wuzong orang biasa dapat memenuhi syarat untuk memahami potensi. Namun, Luming sekarang memiliki potensi api yang kecil, dan dia lebih sadar akan potensi kedua. Angin. Di masa depan, kombinasi angin dan api pasti akan lebih menakjubkan. Dengan kekuatan angin, kekuatan Skywalk sangat menakjubkan. Luming melangkah ke udara dan berjalan sejauh 2000 meter sebelum jatuh perlahan. Awalnya, meski latihan langkah udara ke tingkat ke-6, bisa berjalan 1 kilometer di udara, sudah dianggap bagus. GAH. Tiba-tiba, teriakan datang dari bawah. Kemudian, Goshao emas bergoyang ke atas. Dengan lambaian sayapnya, bulu emas, seperti pedang emas, menghantam darat Anming. Monster 3 tingkat 7, Golden Eagle, akhirnya bertemu dengan monster yang layak. Mata Luming bergerak. Saat berikutnya, di depan Luming, dua perisai kuno muncul. Kapan? Bulu-bulu emas melesat ke perisai dan membuat suara emas dan besi saling berbenturan. Di udara, Mars menembak kemana-mana. Namun, perisai di depan Luming tidak bergerak. Bunuh, angin dan api. Luming menusuk dengan bau api di senjatanya. Pada saat yang sama, angin membantu api, membuat senapan panjang Luming benar-benar berubah menjadi senapan api panjang. Tombak itu menembus semua rintangan dan langsung menuju ke dada Raja Wali Emas. Kemarahan energi, langsung merobek organ dalam elang emas menjerit, lalu tidak bernafas. Satu tembakan, bunuh monster 3 level 7. Kombinasi angin dan api sangat kuat. Luming terlihat terkejut. Sekarang, tren angin hanyalah pemula, dan aku telah mempelajarinya sedikit. Aku dapat membayangkan bahwa jika kecenderungan angin menjadi semakin dalam, dan digabungkan dengan potensi api, itu pasti akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Namun, angin dan api saling melengkapi satu sama lain, sehingga mudah untuk bersatu. Jika ada dua potensi yang berlawanan, tidak akan mudah untuk bersatu. Luming sangat jelas. Terlebih lagi, ini hanya kombinasi awal dan gotong royong, bukan integrasi yang sebenarnya. Sekarang, aku akhirnya memiliki jejak modal perlindungan diri saat menghadapi orang-orang Wuzong. Jalan rahasia Luming. Di masa lalu, dia tidak bisa melarikan diri meski dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi orang-orang kuat di Wuzong. Tapi sekarang, Luming sedikit lebih percaya diri. Selanjutnya, Luming terus berlatih sambil pergi ke ibu kota kekaisaran. Luming tidak terburu-buru, jadi butuh setengah bulan lagi untuk sampai ke ibu kota kekaisaran. Di depan kita, ada hal yang sangat besar, tak terbatas, melintasi langit dan bumi, seolah-olah abadi. Ketika aku masuk, aku menemukan itu lebih besar. Tembok gelap, setinggi 100 meter, memanjang ke langit. Aku tidak bisa melihat berapa lama tembok kota itu.
Sekilas, sepertinya tidak ada habisnya. Menurut legenda, ibu kota Kekaisaran Matahari yang terik, timur, barat, utara dan selatan, masing-masing dengan 100 li, sangat luar biasa. Di tembok kota, ada barisan prajurit berbaju besi. Setiap sersan mengirimkan napas yang kuat. Ibu kota Kekaisaran Matahari, kota pertama Kekaisaran, adalah inti dari kekuatan keluarga Kekaisaran. Dikatakan bahwa 800 tahun yang lalu, keluarga Kekaisaran Matahari yang terik adalah kekuatan paling kuat di Kerajaan Rei. Semua sekte besar harus tunduk pada istana Kekaisaran dari Kerajaan Matahari yang terbakar. Pada saat itu, keluarga Kerajaan Matahari, Raja memimpin dunia, Kerajaan Matahari, semua kota, di bawah kekuasaan Kerajaan Matahari yang terik, kekuatan mereka mencapai puncaknya. Sayangnya, keluarga Kekaisaran dari Kerajaan Matahari yang terik mengalami perselisihan sipil dan perang. Belakangan, kekuatan melemah, dan klan bangkit. Secara khusus, Sekte Pedang 10 Sisi mengendalikan keluarga kerajaan dalam satu gerakan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah terik matahari, keluarga kerajaan sulit untuk berbalik. Saat ini, di mata orang-orang di Kerajaan Matahari yang terik, hanya ada 5 sekte besar. Pengaruh keluarga kerajaan sangat lemah. Luming berjalan di sepanjang jalan resmi menuju ibu kota Kekaisaran. Jalan-jalan di ibu kota Kekaisaran sangat luas, bahkan jika 10 gerbong berjalan secara paralel, tidak ada masalah. Toko berdiri di kedua sisi jalan. Ada semua jenis toko pil dan paviliun peralatan pemurnian. Ini tidak seperti kota Fenghuo, bahkan kota Xuanjian. Di jalan, orang datang dan pergi, sangat ramai. Luming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan terus berjalan. Matahari begitu besar sehingga kita harus menyelidiki informasi ayah seperti ini. Luming berpikir. Untuk sesaat, dia tidak tahu. Huachi berkata bahwa dia berada di ibu kota Kekaisaran. Mungkin dia adalah anggota ibu kota Kekaisaran. Jika kita dapat menemukannya dan bertanya kepadanya tentang situasi spesifik ibu kota Kekaisaran dan pembagian kekuasaan, itu akan sangat membantu untuk tindakanku selanjutnya. Tapi karena kebodohan Luming, dia tidak tahu bagaimana menemukan Huachi. Lupakan saja, restoran, berita paling banyak, pertama pergi ke restoran, sambil makan, sambil mendengarkan berita. Luming sedang berusaha mencari restoran. Pada saat ini, jalanan dalam kekacauan. Tidak, Huajie datang untuk mengajak binatang perangnya lagi. Apa? Ayo pergi. Di jalan, kerumunan pecah kekacauan, kerumunan berlarian, masing-masing dengan ekspresi ketakutan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang besar terdengar. Kemudian, di ujung jalan, sebuah benda besar berlari ke arah sini. Itu adalah monster, setinggi 3 meter dan panjang 6 atau 7 meter. Itu ditutupi dengan sisik merah api dan penuh keganasan. Itu berlari liar di jalan. 3 level dan 1 berat, membagi armor beast. Sekilas Luming mengenali asal dan level monster ini. Haha, pergi, pergi. Di belakang penderita schizofrenia, ada sekelompok orang yang menunggang kuda, minum dengan keras. Bahkan beberapa ahli di atas tingkat master seni bela diri mengubah wajah mereka dan mundur. Ibu, kamu di mana? Linger takut. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang gadis kecil menangis. Bab 197. Di tengah jalan, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun, dengan seuntai labu gula es di tangannya, sedang menangis. Di depannya, penderita schizofrenia langsung mendatangi gadis kecil itu. Berlama-lama, siapa yang bisa membantu gadis kecilku? Tidak jauh dari sana, seorang wanita berteriak ketakutan dan berlari ke arah gadis kecil itu. Tapi dia jelas bukan seorang pejuang. Dia tidak punya waktu sama sekali. Di sekeliling, tidak ada petarung lain yang menembak. Di mata para seniman bela diri itu, ada ekspresi ketakutan. Mengaum. Binatang itu jelas melihat gadis kecil itu dan meraung. Cahaya sengit haus darah muncul di matanya dan berlari ke gadis kecil itu. Dalam sekejap, sudah dekat gadis kecil itu. Sizotorax membuka mulutnya dan menggigit gadis kecil itu. Itu cukup besar untuk menelan gadis kecil itu dalam satu gigitan. Di belakang, para pengendara tertawa. Pisahkan baju besi, nikmatilah. Seorang pria muda berjubah emas berseru dengan penuh semangat. Saat ini, gadis kecil itu lupa menangis, tetapi lengleng memandang, jelas ketakutan. Masih tertinggal. Wanita itu berteriak melengking. Luming mengerutkan kening. Bagaimana mungkin hewan memakan orang di jalan? Apakah ini masih ibu kota Kekaisaran? Saat binatang schizofrenia hendak menggigit gadis kecil itu, Luming bergerak.
Dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia muncul di samping gadis kecil itu, merentangkan tangannya untuk menggendong gadis kecil itu dan melayang kembali. Mengaum. Melihat lemak mulutnya diambil darinya, binatang berbaju zirah yang retak itu meraung dan menunjukkan cahayanya yang ganas. Dia membunuh Luming. Pergilah. Luming tiba-tiba menatap dan minum, dan roh ganas dan jahat yang lebih kuat dari binatang berbaju zirah meledak keluar. Dengan raungan ketakutan di matanya, seperti anjing kecil yang ketakutan, dia berlari mundur. Siapa? Berani menghentikan binatang tuan mudaku dari makan dan mencari kematian. Raungan kemarahan keluar. Menginjak. 7 atau 8 kuda berlari. Pemimpinnya adalah pemuda berjubah emas. Wajah pemuda itu sedikit pucat, matanya seram, dan dia menatap Luming dengan dingin. Mengaum. Berdiri di depan pemuda berjubah emas, binatang berbaju zirah yang terbelah itu tampak berani lagi dan meraung ke arah Luming. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Luming tidak saling memandang, tetapi tersenyum pada gadis kecil di pelukannya. Tidak apa-apa, berlama-lama. Terima kasih, kakak. Cara cerdas gadis kecil. Saat ini, wanita itu sudah tertabrak. Yang mengejutkan Luming, wanita itu tidak melihat gadis kecil itu untuk pertama kalinya, tetapi berlutut di depan pemuda berjubah emas dengan plop dan berseru, "Pangeran kecil, tolong lepaskan berlama-lama. Berlama-lama hanya 5 tahun tua. Jalan, pergi mati." Di tepi pemuda berjubah emas, seorang pemuda berwajah kurus minum dengan dingin. Cambuk lembut di tangannya ditarik keluar dan ditarik ke tubuh wanita itu. Tiba-tiba, ada noda darah. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaian itu menjadi merah. "Ibu!" teriak gadis kecil itu. Namun, wanita itu tidak memperhatikannya. Dia berjuang untuk bangun, terus bersujud kepada pemuda berjubah emas dan menangis, "Tolong bantu aku, lepaskan berlama-lama." Dong-dong. Dahi wanita itu menyentuh tanah, dahinya patah, dan darah keluar. Apa gunanya bersujud? Gadis kecil itu sudah mati. Tidak, bukan. Ransum yang disukai binatang buas Huajie dapat diselesaikan dengan bersujud. Sayang sekali pemuda yang baru saja tiba di ibu kota kekaisaran harus ikut campur dalam masalah ini. Aku khawatir akhirnya akan menyedihkan. Aku hanya bisa menyalahkan dia atas nasib buruknya. Di sekeliling, terdengar bisikan. Suaranya sangat ringan. Aku khawatir Huajie akan mendengarnya. Tapi kultivasi macam apa itu Luming? Aku masih mendengar kata di telingaku. Tapi dia hanya tertawa. Para wanita masih bersujud. Di atas kuda, Huajie, seorang pemuda berjubah emas, mengerutkan kening, dan matanya yang sipit berbinar karena pembunuhan. Apakah kamu tidak mendengarku? Pria muda berwajah kurus itu menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya dan mencambuk wanita itu lagi. Luming mengerutkan kening dan meraih cambuk di tangannya. "Nak, kamu sangat berani. Aku tidak mencarimu. Kamu berani masuk. Sekarang berlutut dan tampar dirimu ratusan kali. Turunkan gadis kecil ini dan keluar dari sini." Pemuda berwajah kurus itu menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Mata Luming menjadi gelap dan dengan dingin menatap pemuda berwajah kurus itu. "Nak, apakah kamu akan melepaskannya?" "Nah, karena ini masalahnya, kamu juga harus menjadi jatah tuan mudaku untuk bertarung dengan binatang buas itu." Pemuda berwajah kurus menarik cambuk lembut, ditemukan tidak bergerak, dan segera dipanggil. "Apakah kamu biasanya memberi makan hewan perang dengan manusia?" Luming bertanya dengan dingin. "Jadi apa? Dalit ini, seperti semut, dapat digunakan sebagai makanan untuk tuan muda kita untuk melawan hewan. Itu adalah berkah yang telah mereka bangun dalam hidup mereka." Pemuda berwajah kurus itu berteriak, sangat sombong, dan sama sekali mengabaikan Luming. "Omong kosong apa? Bunuh bocah itu dengan cepat. Apakah kamu tidak melihat baju besi itu kelaparan?" Pada saat ini, cahaya Huajie berkata, suaranya agak tidak sabar. Pemuda berwajah kurus menghadapi perubahan besar, dengan ganas menatap Luming, memanggil, "Nak, itu akan mengirimmu ke jalan." Setelah mengatakan itu, dia melompat-lompat dari kudanya. Tubuhnya seperti Goshawk dan menyerang Luming. Momentumnya cukup kuat. Seorang master seni bela diri yang hebat. Mata Luming bergerak. Pemuda berwajah kurus ini, yang berusia kurang dari 30 tahun, telah dilatih dengan baik oleh seorang ahli bela diri yang hebat. Namun, di depan Luming, tidak cukup untuk dilihat. Cambuk lembut di tangan diayunkan, dan ki yang kuat meledak dan mengalir di sepanjang cambuk lembut. Pemuda berwajah kurus itu masih memegang cambuk lembut di satu tangan. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan bergelombang yang datang dari cambuk lembut. Kekuatan ini mengalir ke telapak tangannya, yang hampir pecah, mengakibatkan serangkaian luka yang mengerikan. Tangannya juga melonggarkan cambuk. Sua. Luming menjentikkan cambuk seperti ular. Itu menggulung leher pemuda dengan wajah kurus. Ketika dia mengayunkannya, pemuda itu jatuh dengan keras ke tanah dan menimbulkan kepulan asap.
Dengan satu gerakan, pemuda dengan wajah kurus seperti anjing mati itu tergeletak di tanah. Di sekeliling, terdengar suara udara sejuk. Itu bagus. Satu solusi. Ada apa? Dia berani mengalahkan orang-orang Huajie. Dia tamat. Tampaknya pemuda ini baru pertama kali datang ke ibu kota kekaisaran. Benar, Huajie tidak akan pernah membiarkannya pergi. Pada saat ini, pemuda berwajah kurus itu mengeluarkan teriakan yang keras. Ah, hancurkan. Bajingan kecil, kamu berani mengalahkanku. Tuan muda, kamu harus membuat keputusan untukku. Biarkan baju besi yang terbelah mengunyahnya satu persatu. Apakah itu? Dalam hal ini, beri makan kamu ke monster itu. Mata Luming dingin, dan cambuk lembut di tangannya bergetar. Tubuh pemuda berwajah kurus itu langsung menuju ke binatang berbaju zirah yang retak itu. Pada saat yang sama, darah di tangan pemuda berwajah kurus itu juga terciprat ke mulut Sizotorax. Dirangsang oleh gas darah, Sizotorax meraung, dan cahaya haus darah di matanya menjadi lebih kuat. Mengaum. Dengan raungan, dia membuka mulutnya dan langsung menggigit pemuda berwajah kurus itu. Tidak. Pemuda berwajah kurus yang takut pada jiwa terbang, berteriak gila. Linger, jangan lihat. Luming menghalangi mata gadis kecil itu. Tinja. Sizotorax menggigit lengan pemuda berwajah kurus itu. Bab 198. Ah. Pemuda berwajah kurus itu berteriak dengan getir. Mengaum. Kumbang itu meraung, dan cahaya haus darah menjadi lebih kuat. Pisahkan armor, hentikan untukku. Di atas kuda, Huajie mengaum. Tapi binatang berbaju zirah itu menggigit lengannya, rangsangan darah, membuatnya benar-benar marah, tidak mendengarkan kata-kata Huajie, terus menerkam pemuda berwajah kurus itu. Ah, tolong. Pria muda berwajah kurus itu menjerit getir dan ingin melarikan diri, tetapi dia terjebak dalam cambuk lembut dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Luming menarik cambuk lembut, pemuda berwajah kurus itu terbang menuju Luming. Sirmer meraung dan terus menerkam. Luming meletakkan gadis kecil itu, lalu maju selangkah dan menekan kepala binatang berbaju zirah yang terbelah dengan satu tangan. Ledakan. Tubuh besar dari binatang lapis baja yang terbelah langsung diletakkan di tanah oleh Luming, menghancurkan retakan di tanah. Sirmer meraung dan meronta, tapi tidak berhasil. Teriak pemuda berwajah kurus itu, menatap Luming dengan kaget. Dia memiliki beberapa keraguan di matanya. Dia tidak tahu mengapa Luming ingin menyelamatkannya. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya membiarkanmu merasakan perasaan dimakan monster. Luming ringan, suaranya tidak membawa jejak emosi. Tidak, tolong biarkan aku pergi. Pemuda berwajah kurus berteriak. Membiarkanmu pergi. Tidak, aku tidak bisa. Merupakan berkah menjadi monster tuanmu. Aku akan melakukannya untukmu. Luming berkata dengan senyum ringan. Kalimat ini baru saja diucapkan oleh pemuda berwajah kurus itu sendiri. Tidak, aku berbicara omong kosong. Kamu bisa menganggapnya sebagai kentut dan melepaskannya. Pemuda berwajah kurus menggigil. Cukup. Di atas kuda, Huajie terlihat murung dan menatap Luming dan berkata, Nak, lelucon ini sudah berakhir. Antara 3 napas dan 3 napas, kamu meninggalkan kultivasi kamu, dan kemudian kamu bersujud kepada aku 18 kali. Urusan hari ini, aku bisa menghitung. Ini membuat orang-orang di sekitar terkejut. Huajie sebenarnya mau melepaskan Luming. Ini adalah hal yang langka. Tampaknya Luming membuat Huajie memiliki sedikit rasa takut. Huajie duduk di atas kudanya dan menatap Luming. Menurutnya, itu adalah hadiah yang bagus baginya untuk menawarkan kondisi seperti itu. Namun, Luming sepertinya tidak menghargainya. Kamu, sekarang keluar dari sini, dan aku bisa melakukan hal yang sama. Luming minum dengan ringan. Ini membuat orang-orang di sekitar tercengang. Biarkan Huajie pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang identitas Huajie. Di sebelahnya, wanita itu memeluk Ling Ling dengan erat, menggigil seolah dia ketakutan. Huajie tertegun sejenak, kemudian dia sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia tertawa dan berkata, katakan padaku untuk keluar dari sini. Haha, nah, sekarang, kamu telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Bunuh dia. Ya. Di belakang Huajie, 6 sosok muncul dari kuda. 6 pria parubaya, dengan mata cerah, tiba-tiba terengah-engah. Mereka semua adalah master seni bela diri yang hebat. Terlebih lagi, yang terlemah adalah yang kedua dan yang terkuat adalah yang ketiga. Ada 3 master seni bela diri yang hebat, 3 master seni bela diri yang hebat dan 3 master seni bela diri yang hebat. 6 orang bergandengan tangan, dan prestise mereka luar biasa. Mereka ingin membunuh Luming dengan satu pukulan. Tapi Luming hanya melirik mereka dengan samar, lalu melambai. Di telapak tangan, memancarkan makna cerdas, Luming sudah mengandung potensi angin, yang membuat telapak tangan Luming sangat cepat. Papa.
Kerumunan hanya mendengar 6 tepuk tangan, dan kemudian mereka melihat 6 pria besar itu terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat dari serangan itu, seperti 6 karung pecah, jatuh dengan keras ke tanah. Mereka melihat wajah kiri masing-masing dari 6 pria itu bengkak dan cetakan telapak tangan terlihat jelas. Sutra. Suara udara dingin terdengar. Banyak orang hampir meledakkan mata mereka dan melihatnya dengan takjub. Satu tamparan, 6 master terbang, ini bisa menjadi master 2, 3 kuat. Lu Ming tampaknya berusia 20-an, tapi dia sangat mengerikan. Di mana pemuda ini? Ini luar biasa. Pemuda berwajah kurus itu tertegun dan putus asa di matanya. Bahkan binatang berbaju besi yang terbelah itu terkejut. Haus darah di matanya surut, menunjukkan warna ketakutan dan kemunduran. Hua Jie tertegun di sana. Setelah setengah suara, dia bereaksi dan berteriak dengan marah, hancurkan, kamu berani melawan. Kamu mati, aku akan memotongmu dan memberi makan monster itu. Mereka semua akan membunuhku, dan aku belum bisa melawan. Lu Ming mencibir dan matanya dingin. Dia berjalan ke Hua Jie selangkah demi selangkah. Itu konyol, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Hua Jie. Apakah dia berpikir bahwa dia dilahirkan lebih mulia dari yang lain dan dapat menghina orang lain dan mencabut nyawa orang lain, sementara yang lain tidak dapat melawan dan menunggu perampasannya? Ini konyol. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hua Jie sangat suram. Niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghancurkan Lu Ming berkeping-keping. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak suka memberi makan hewanmu dengan nyawa orang lain? Aku ingin tahu seperti apa rupamu saat menjadi ransum hewanmu sendiri. Lu Ming berjalan ke Hua Jie selangkah demi selangkah dan berkata dengan senyum ringan. Kamu berani, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani melakukan ini, aku akan menghukummu. Teriak Hua Jie. Siapa kamu? Itu bukan urusanku. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Jadi kamu tidak tahu siapa aku? Sudah kubilang, aku putra Zentian Wang. Tahukah kamu bahwa ayahku adalah Raja Zentian? Sekarang kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanmu dan kamu bisa hidup. Hua Jie terus berteriak, matanya berbinar dengan warna menyeramkan. Awalnya, Lu Ming tidak mengetahui identitasnya. Sekarang dia melaporkan identitasnya dan percaya bahwa Lu Ming akan ketakutan setengah mati. Namun, dia kecewa. Lu Ming tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dia bahkan tidak menggerakkan matanya. Tampaknya nama Raja Zentian tidak berpengaruh pada Lu Ming. Wajah Hua Jie berubah. Dia menjadi sangat jelek dan bingung. Begitu dia menggigit giginya, Hua Jie berkata, oke, tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Pergi, apakah aku mengatakan membiarkanmu pergi? Suara ringan Lu Ming terdengar, dan tubuhnya bergerak. Dia muncul di depan Hua Jie. Nak, jangan malu. Aku bersumpah, jika kamu menyentuhku hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Hua Jie mengaum. Apakah itu? Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan berkata, aku akan mencoba lebih banyak. Telapak tangan Lu Ming bersinar merah dan meraih Hua Jie. Hentikan, anak muda. Aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu tidak dapat membuat masalah dengan tuan muda aku. Keenam pria besar itu bergegas lagi dan satu meraung. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Lu Ming mengganti tombaknya dengan jari dan menikamnya. 6 tombak, meledak. Menyentuh. 6 pria besar meraung dan mencoba melawan, tetapi sia-sia. Mereka terhempas lagi dan batuk darah. Wajah Hua Jie berubah. Sekarang, tidak ada yang menghentikanku. Lu Ming meraih Hua Jie. Ah! Hua Jie mengaum dan ingin melawan, tetapi semua serangan itu segera dikalahkan. Lu Ming memegang tenggorokannya. Bab 199. Ah! Hua Jie berjuang mati-matian, tapi di tangan Lu Ming, dia seperti ayam, tanpa perlawanan. Diam. Pada saat ini, udara antara langit dan bumi tampak mengeras, dan semua orang menatap Lu Ming. Setelah mengetahui identitas Hua Jie, Lu Ming masih begitu berani dan berani mencekik leher Hua Jie. Bahkan jika itu adalah Tianjiao dari 5 sekte besar, tidak ada keberanian seperti itu. Karena bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran, kejeniusan keluarga kerajaan. Lepaskan pangeran kecil. 6 pria besar bergegas terlepas dari cedera mereka. Kamu tidak ingin dia mati, lakukan saja. Lu Ming Dao. Keenam orang itu berhenti. Tubuh Lu Ming bergerak dan muncul di depan binatang berbaju zirah yang terbelah. Mengaum. Binatang lapis baja yang terbelah, seolah takut pada Lu Ming, perlahan mundur. Lu Ming menembak jarinya, dan sebuah tombak menembus sisik binatang berbaju zirah yang terbelah, dan darah mengalir langsung. Mengaum. Itu terluka dan meraung karena marah. Matanya merah dan roh jahatnya dipenuhi. Ayo. Lu Ming menjangkau dan mengirim Hua Jie ke mulut binatang berbaju zirah yang terbelah. Namun, binatang berbaju zirah yang terbelah itu melihat ke arah Hua Jie dan ragu-ragu. Sepertinya dia takut pada Hua Jie.
Lu Ming tersenyum dan meraih lengan Hua Jie. Gumpalan darah terbang ke mulut binatang berbaju zirah yang terbelah. Mengaum. Pertama, dia terluka, dan sekarang ada darah masuk. Sirmer itu gila. Dia membuka mulutnya dan meraung. Roh haus darah memenuhi matanya. Matanya serakah dan menatap Hua Jie. Tidak. Hua Jie berteriak putus asa. Dia hampir ketakutan dan gemetar di sekujur tubuhnya. Aku percaya bahwa banyak orang telah dilahap oleh monstermu. Sekarang, kamu layak untuk dilahap oleh monster berbaju zirahmu. Jalan ringan Lu Ming. Di sekeliling, semua orang terkejut, menatap pemandangan ini. Lu Ming, kamu terlalu berani. Kamu benar-benar ingin membiarkan binatang berbaju zirah menelan Hua Jie. Ada juga banyak orang di lubuk hati mereka. Hua Jie, dengan mengandalkan identitasnya, melakukan segala macam kejahatan di kota kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemarahan dan kebencian, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena ayahnya adalah raja kota. Ini disebut Zentian. Kamu bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Yang paling penting adalah Raja Zentian sangat dekat dengan sekolah pedang Sifang. Mengaum. Dengan raungan, kumbang itu melompat ke depan dan menggigit Hua Jie. Tidak. 6 pria parubaya meraung. Ah. Ia sangat sedih dan sedih. Kemudian, bau busuk keluar. Hua Jie takut buang air kecil. Lu Ming tersenyum tipis, dan sosoknya mundur sedikit, dan binatang berbaju zirah itu menggigit kosong. Ah. Hua Jie Wu berteriak. Setelah setengah suara, dia menemukan bahwa dia baik-baik saja dan berhenti. Kemudian aku menemukan bahwa semua orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh, dan wajah mereka memerah. Jelas, mereka ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Pada saat yang sama, hidungnya memutih, lalu membiru. Pada saat ini, dia ingin menemukan celah untuk masuk. Terkutuk. Hua Jie meraung liar di dalam hatinya. Aku sangat berani sampai aku takut buang air kecil. Aku belajar banyak hari ini, haha. Lu Ming melempar Hua Jie ke samping. Tanpa memandang Hua Jie, Lu Ming tertawa. Padahal, sejak awal, dia tidak berniat membunuh Hua Jie. Dia datang ke ibu kota kekaisaran kali ini terutama untuk menyelidiki informasi ayahnya. Jika Hua Jie terbunuh, raja kota akan menjadi gila, dan akan sangat sulit bagi kaisar untuk tetap tinggal. Sekarang aku hanya ingin memberi pelajaran pada Hua Jie. Kebencian yang dia buat hanyalah Hua Jie. Itu hanya permusuhan antara generasi muda. Raja Zentian malu untuk campur tangan. Maafkan aku, setidaknya. Lu Ming tidak pernah takut pada siapapun. Sialan, aku bersumpah, aku akan membunuhmu, tidak peduli siapa kamu. Hua Jie mengaum dengan marah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani berteriak. Dia takut Lu Ming akan kembali. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyebarkan berita hari ini. Saat Lu Ming pergi, Hua Jie melihat kerumunan di sekitarnya dan berteriak dengan marah. Orang-orang membenci Hua Jie. Hua Jie benar-benar menggertak dan takut menjadi tangguh. Dia takut buang air kecil di depan Lu Ming. Setelah Lu Ming pergi, dia mulai pamer lagi. Namun, mereka tidak seberani Lu Ming dan hanya bisa menganggukkan kepala. Pergi. Hua Jie menelepon dan pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Dia mencari tempat untuk mengganti celananya. Lu Ming tidak mencari restoran di daerah ini. Dia berencana untuk melangkah lebih jauh dan mencari tempat istirahat. Tunggu dulu, Kak. Setelah berjalan beberapa saat, teriakan datang dari belakang. Lu Ming penasaran dan berhenti untuk berbalik. Di belakangnya, 2 pria berjalan ke arahnya. 2 orang muda, seorang wanita, berusia 18 atau 9 tahun, lebih tua dari Lu Ming, sangat cantik. Selain itu, ada seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia tampak mirip dengan seorang wanita. Bibirnya merah dan giginya putih. Dia sangat tampan. Alis Lu Ming sedikit bergerak. Kedua orang ini, dia tidak tahu harus mencarinya apa. Apakah itu laki-laki Hua Jie? Apakah kamu mencariku? Lu Ming bertanya. Ya, aku Xia Mingzu. Aku baru saja melihat kamu memberi pelajaran pada Hua Jie. Aku sangat mengaguminya, jadi aku ingin mengenalnya. Seorang wanita muda memeluk kungfu. Nama aku Ming Feng. Aku tidak tahu siapa nama kamu, saudara. Tadi itu sangat menyenangkan, tetapi aku dihentikan oleh saudara perempuan aku. Teriak pemuda itu, yang sangat lincah. Mata mereka murni dan tidak berbahaya, dan apa yang ingin mereka katakan itu benar. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, di bawah awan langit. Tian Yun adalah nama Lu Yuntian. Sejak pergantian Rong, namanya harus diubah. Ternyata itu saudara Tian. Dia terlihat muda dan memiliki kultivasi yang dalam. Dia sangat dikagumi. Dia tidak takut pada Hua Jie. Dia sangat berani. Aku benar-benar malu padanya. Jalan Mutiara. Sama-sama. Ini hanya pekerjaan kecil sekarang. Bukan apa-apa. Lu Ming tersenyum tipis.
Kakak Tianyun sederhana, aku tidak memiliki kultivasi semacam itu. Jika tidak, aku akan memberi pelajaran pada Hua Jie. Hahaha, dia takut buang air kecil sekarang. Ini sangat lucu, pasti akan membuat sensasi di modal kekaisaran di masa depan. Ming Feng tertawa terbahak-bahak, bisa menarik banyak relasi, langsung memanggil kakak laki-lakinya. Lu Ming tidak peduli, dia hanya tertawa. Kakak Tian, kamu harus menjadi yang pertama kali datang ke ibu kota kekaisaran. Tanya Mutiara. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Mingzu mengangguk, dengan ekspresi seperti itu, dan kemudian berkata, Saudara Tian, meskipun Hua Jie adalah seorang pesolek, itu tidak layak disebut, tetapi ayahnya adalah Raja Surga. Kamu harus berhati-hati. Raja Surga, apakah itu kuat? Lu Ming bertanya. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar tentang Raja Zentian sebelumnya. Kuat, tentu saja kuat. Jejak ketakutan melintas di mata Mutiara dan berkata, Raja Zentian adalah saudara tertua dari keagungan Kaisar hari ini. Dia memiliki kultivasi yang mendalam dan bertanggung jawab atas sebagian besar kekuatan militer dunia. Dia tak terkalahkan. Dikatakan bahwa hubungannya dengan Sekte Pedang 10 Sisi tidak sama. Wah, orang yang hebat. Lu Ming tersenyum tanpa rasa takut. Bab 200. Bahkan jika dia tahu sebelumnya orang seperti apa Zentian Wang itu dan apa yang harus dia lakukan, dia akan tetap melakukannya. Lu Ming terlihat tenang dan mengagumi Mutiara. Kakak Tianyun, apakah kamu juga di sini untuk bergabung dengan Ola Jiangxing? Ming Feng tiba-tiba bertanya. Aula bintang umum. Lu Ming tercengang, penuh keraguan. Ya, Aula Jiangxing adalah tempat yang dibuat oleh keluarga kerajaan untuk mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Itu adalah tempat dengan talenta terbanyak di kerajaan matahari yang terik kecuali 5 gerbang utama. Ming Feng menjawab. Apakah ada tempat seperti itu? Lu Ming tergerak. Kakak Tian, jika kamu datang untuk bekerja di ibu kota kekaisaran, kamu akan segera pergi. Tidak apa-apa. Jika kamu berencana untuk tinggal di ibu kota kekaisaran, aku keberatan jika kamu bergabung dengan Aula Jiangxing. Aula Jiangxing diciptakan oleh beberapa generasi kaisar dari kerajaan matahari yang terik, dan telah digunakan hingga sekarang. Selama kamu bergabung dengan Aula para jenderal dan bintang, tidak akan ada alasan bagi generasi tua seperti Raja Zentian untuk bertarung. Paling-paling, hanya generasi muda yang bisa melakukannya. Kata Mutiara. Saat ini, perlu menjelaskan sedikit tentang General Starhawk. Ini sangat sederhana. Itu adalah tempat keluarga kerajaan mengumpulkan para pahlawan dunia dan melatih para jenderal, jadi itu disebut Aula Bintang Umum. Banyak orang yang keluar dari Aula Jenderal akan menjadi jenderal. Lu Ming bersemangat. Mungkin merupakan pilihan yang baik untuk bergabung dengan Aula Bintang Umum. Untuk bergabung dengan Aula Bintang Umum, setidaknya untuk saat ini, ada tempat untuk menetap. Selain itu, ini adalah tempat yang sangat penting bagi ibu kota kekaisaran. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Aku tidak tahu syarat apa yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Aula Bintang Umum. Lu Ming bertanya. Hampir tidak diperlukan syarat, hanya ada satu syarat, yaitu bakat. Selama kamu berbakat, tidak peduli apa status, asal dan prestasimu, apakah kamu anak pangeran dan jenderal, atau anak warga sipil, mereka akan mengumpulkannya. Jalan Mutiara. Begitu longgar. Lu Ming terkejut, luar biasa. Saudara Tianyun, aku beritahu kamu, ada pepatah bahwa keluarga kerajaan matahari yang terik tidak mau dikendalikan oleh Sekte Pedang 10 Persegi dan ingin mengembangkan pengaruhnya sendiri. Oleh karena itu akan menciptakan Aula Jiangxing, dan kondisinya adalah sangat rendah. Saluran suara kecil Ming Feng. Oh. Lu Ming merenung. Tampaknya hubungan antara sekolah pedang 10 sisi dan keluarga kerajaan cukup halus. Kakak Tian, Aula Bintang Jenderal akan dibuka setiap bulan untuk merekrut sekelompok orang. Lusa akan menjadi hari di mana Aula akan merekrut orang baru sebulan sekali. Kalau begitu, Saudara Tian bisa mencobanya. Jalan Mutiara. Saudara Tianyun, aku beritahu kamu, saudara perempuan aku juga anggota Aula Jiangxing, dan aku akan bergabung dengan Aula Lusa. Kemudian kita akan bersama. Ming Feng menelepon. Bagus. Lu Ming mengangguk. Jaga hari itu, Kak. Sampai jumpa lusa. Mutiara melengkungkan tangannya dan meninggalkan Ming Feng. Setelah itu, Lu Ming terus berputar sebentar dan memutar beberapa blok sebelum menemukan restoran untuk ditinggali. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. 2 hari, tenang, tidak ada yang terjadi. 2 hari kemudian, Lu Ming keluar dari restoran. Aula Bintang Umum sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Kamu dapat mengetahui lokasi tertentu dengan bertanya kepada seseorang secara acak. Lu Ming pergi ke Aula Jiangxing. Aula Jiangxing, di bagian paling utara ibu kota kekaisaran, di mana terdapat pegunungan yang terus-menerus, ada banyak kuil, orang tidak dapat melihat ke samping. Gerbang Aula Jiangxing sangat megah. Di kedua sisinya berdiri 2 patung perunggu kirin yang sangat sakti. Di pintu gerbang,
ada lebih dari selusin pria yang berdiri tegak, memancarkan atmosfer yang kuat dan menyeramkan. Jelas, mereka semua adalah master, dan mereka adalah master di ranah seni bela diri yang hebat. Di depan pintu ada meja tempat seorang lelaki tua berambut putih terdaftar. Di gerbang, orang-orang datang dan pergi, banyak dari mereka adalah murid lama dari Aula Bintang Umum. Mereka yang bergabung dengan kuil disebut Taruna. Beberapa dari mereka, seperti Luming, berniat bergabung dengan Aula Jiangxing. Kakak Tianyun. Begitu aku mendengar Luming, Ming Feng dan Ning Zhu datang. Selamat pagi. Luming menyapa sambil tersenyum. Sepertinya tidak banyak orang yang datang. Luming melirik dan berkata sambil tersenyum. Aula Bintang Umum merekrut sekelompok orang setiap bulan, jadi jumlahnya tidak terlalu besar. Rata-rata akan ada lebih dari 100 orang setiap bulan. Mutiara menjelaskan. Tunjukkan darahmu dan lihat itu. Pada saat ini, seorang pemuda mendatangi lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan lemah. Ada semburan darah pada pemuda itu, dan seekor beruang coklat tinggi muncul. 3 cakra merah darah melintas di beruang coklat. Darah tingkat 3, iya. Siapa namamu? Tanya orang tua itu. Fang Wei, pria muda itu berkata. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan kartu giok, menaruh beberapa prasasti pada kartu giok, dan menyerahkannya kepada pemuda itu, berkata, oke, ini kartu giok identitas kamu. Sekarang, kamu adalah murid Aula Jiangxing. Pria muda itu menunjukkan kegembiraannya dan mengambil kartu giok itu dan pergi ke Aula para jenderal dan bintang. Luming memandangi rambut lurus itu dan berkata, prosedur ini terlalu sederhana, bukan? Itu dia. Kata Mutiara sambil tersenyum. Dengan cara ini, bukankah akan ada 5 murid utama di Aula Jiangxing? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja, ada banyak murid dari 5 sekolah besar. Beberapa dari mereka datang untuk bergabung dengan Aula Jiangxing, beberapa untuk berkultivasi dan beberapa untuk pengalaman. Namun, setelah bergabung dengan Aula Bintang Umum masih memiliki ukuran tertentu. Mutiara menjelaskan. Luming diam-diam terkejut. Orang-orang muda pergi untuk mendaftar. Luming menemukan bahwa selama level darahnya di atas level 2, kamu dapat bergabung dengan Aula Bintang Umum. Nak, ini kamu. Tiba-tiba, terdengar teriakan penuh pembunuhan. Luming menoleh ke tubuhnya, dan sudut mulutnya menunjukkan cibiran. Itu Hua Jie. Pada saat ini, Hua Jie berganti menjadi jubah perak dengan sabuk giok di pinggangnya, dan matanya menatap Luming dengan dingin. Di sisinya, beberapa anak muda mengikutinya dan datang ke sisi ini. Nak, apakah kamu berani tinggal di ibu kota kekaisaran dan ingin bergabung dengan Aula Bintang Umum? Hanya untuk hari ini, jangan pergi. Cara suram Hua Jie. Haha, bukankah ini pangeran kecil? Kebetulan sekali, kenapa kamu masih bau saat mengganti celana? Hidung Luming bergerak, tersenyum. Kamu ingin mati. Wajah Hua Jie memerah dalam sekejap dan wajahnya ganas. Itu adalah kebencian besar di hatinya. 2 hari yang lalu, meskipun dia memperingatkan orang lain untuk tidak membicarakannya, bagaimana mungkin ada tembok kedap udara di dunia? Berita itu segera menyebar. Dalam 2 hari, itu hampir menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Hua Jie sangat membenci Luming. Sekarang, Luming berani menyebutkannya. Uff. Aku tidak tahu siapa itu. Aku tidak bisa menahan tawa. Jadi dia pemuda 2 hari yang lalu. Beraninya kau memperlakukan Hua Jie seperti itu. Kurasa Hua Jie sangat membencinya. Sangat menarik untuk ditonton. Sisi Hua Jie, diikuti oleh Chen Xiong, bocah itu selesai. Di tepi, beberapa siswa Aula Bintang Tua berbisik. Bab 201. Pangeran kecil, apakah itu anak laki-laki itu? Di sisi Hua Jie, seorang pemuda jangkung tidak pandai memandang Luming. Itu anak laki-laki itu. Aku mengenalnya saat dia sudah menjadi abu. Hua Jie menggertakkan giginya. Haha, pangeran kecil, bagaimana aku bisa mengajarinya? Aku akan menjadikannya seperti yang kau inginkan. Chen Xiong melangkah maju dan menatap Luming dengan bercanda. Kamu bisa melakukannya sesukamu, pertama selat tangan dan kakinya, sisanya, sesukamu. Hua Jie berkata dengan suara yang dalam. Yah, kalau begitu aku akan naik taksi dan aku bahkan tidak mengenal ibunya. Chen Xiong mencibir, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Master seni bela diri yang hebat memiliki 4 puncak. Luming mencibir di sudut mulutnya. Dia hanyalah 4 master seni bela diri teratas. Dia berani menjadi begitu sombong. Chen Xiong, ini Aula Bintang Umum. Jangan main-main. Wajah Mutiara bermartabat, dan dia melangkah maju. Oh, bukankah ini keindahan Mutiara? Apa, kamu ingin membantunya? Tapi kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Keluar dari sini dan jangan minta masalah. Seru Chen Xiong.
Wajah Mutiara berubah dan sangat jelek. Sombong apa? Ini masalah besar. Ming Feng melihat Mutiara, segera menelepon. Anak laki-laki tanpa rambut dan semut seperti dia ingin bertarung. Aku akan membunuhmu sekarang. Chen Xiong mencibir dan memaksa Ming Feng. Dengan senyum tipis, Lu Ming maju selangkah. Matanya tenang, dan napas yang kuat naik dari tubuhnya. 4 napas master seni bela diri yang hebat. Ternyata ada 4 tingkat kultivasi master seni bela diri yang hebat. Tidak heran kamu bisa mengalahkan 6 master di bawah Xiao Wang Ye. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa bertarung denganku jika kamu apakah master seni bela diri besar yang sama? Aku akan menunjukkan betapa naifnya kamu. Mata Chen Xiong bergerak, lalu ke arah penghinaan. Kalau begitu cobalah, Lu Ming berkata dengan ringan. Ledakan. 2 orang menghirup konfrontasi, adegan menggulung embusan angin. Apa yang kamu lakukan? Jangan gunakan kekerasan di gerbang Ola Bintang. Ayo pergi. Tiba-tiba, di gerbang Ola Jiangxing, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan suara gemuruh. Napas yang kuat meledak dan menyelimuti penonton. Mata Lu Ming berubah. Orang tua ini pasti orang yang kuat di dunia Wuzong. Elder, orang ini memiliki dendam terhadap aku. Aku akan menghapusnya dan segera pergi. Hua Jie memeluk lelaki tua itu. Pangeran kecil, meskipun kamu dibedakan, ini adalah Aula Bintang Umum. Aula Bintang Umum memiliki aturan Aula Bintang Umum. Tidak ada yang bisa melanggar aturan Aula Bintang Umum kecuali Kaisar, dan kamu tidak bisa menjadi pengecualian. Pria tua itu sedikit mengepalkan tinjunya, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah. Kamu. Hua Jie terlihat jelek, tapi dia tidak bisa menahannya. Para tetua Aula Jiangxing adalah milik Kaisar secara langsung. Bahkan jika ayahnya Zhen Tianwang datang, para tetua Aula Jiangxing mungkin tidak akan memberikan muka. Wah, nak, kamu beruntung, tapi keberuntunganmu paling lama hanya 3 hari. Setelah 3 hari, bagaimana kamu bisa mati? Hua Jie menatap Lu Ming Dao dengan dingin. Ayo pergi. Kemudian, Hua Jie melambaikan tangannya dan berjalan menuju aula para jenderal. Chen Xiong menatap Lu Ming dengan dingin, mencibir dan pergi bersama Hua Jie. Baiklah, ayo. Pria tua itu melambaikan tangannya. Jumlah orangnya tidak banyak, dan segera giliran Ming Feng. Setelah Ming Feng, Lu Ming. Kumpulkan darahmu dan biarkan aku melihatnya. Pria tua itu melirik Lu Ming dengan ringan. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu darah mengalir di tubuhnya, dan pembuluh darah roh pemakan memadat. Pada saat yang sama, 6 cakra warna darah bersinar. 6 tingkat darah. Mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, seperti 2 putaran matahari. Di tepi, Ningzu, Ming Feng dan orang lain juga menatap Lu Ming dengan kaget. Darah level 6, itu sebenarnya darah level 6. Kamu tahu, di 5 sekte utama, darah level 6, yang dimiliki oleh jenius teratas, karakter level raja baru. Paling banyak 1 atau 2 tahun, bahkan tidak. Mata lelaki tua itu berbinar beberapa kali, dan tiba-tiba bertanya, kamu murid sekte mana dari 5 sekolah besar? Lu Ming tertegun dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya kadar darahnya terlalu tinggi, menyebabkan kecurigaan lelaki tua itu. Namun kemunculan cakra darah tidak dikendalikan olehnya. Kalau tidak, cukup baginya untuk menunjukkan 3 cakra, yang tidak akan terlalu mengesankan. Generasi yang lebih muda bukan milik salah satu dari 5 sekte utama. Itu hanya praktik biasa. Lu Ming Bao Kuan Dao. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar seorang biarawan sekarang. Oh. Mata lelaki tua itu berkilat dan dia tidak percaya. Siapa namamu? Lalu orang tua itu bertanya. Awan Langit. Lu Ming menjawab. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan kartu giok dan mengukir beberapa prasasti di atasnya. Dia menyerahkan kartu giok itu kepada Lu Ming dan berkata, 3 hari kemudian, akan ada ujian di sekolah seni bela diri. Bagus. Lu Ming mengambil kartu giok itu dan mengangguk. Kakak Tianyun, di mana asramamu? Setelah Lu Ming mendaftar, Ming Feng datang dan bertanya. Lu Ming mengambil kartu giok, memasukkan ki yang sebenarnya, tiba-tiba muncul beberapa informasi. Aula luar, 11.232. Lu Ming Dao. Haha, kalau begitu kita bersama, aula luarku 11.231, dan saudara perempuanku tidak jauh dari kita, di 11.186. Ming Feng sangat gembira. Lu Ming mengangguk, tapi hatinya bergerak. Seni bela diri harus memiliki satu ruangan untuk setiap orang. Tampaknya ada banyak orang di aula Jiangxing, setidaknya lebih dari 10.000 orang. Namun, adalah normal untuk memikirkannya. Aula Bintang merekrut sekelompok orang setiap bulan. Meskipun tidak banyak setiap saat, itu telah mengumpulkan banyak orang sepanjang tahun. Lu Ming, 3 hari kemudian, kamu harus hati-hati. Saat ini, perlu memperingatkan, wajahnya sedikit bermartabat.
Ekspresi Lu Ming bergerak. Orang tua itu berkata kepada semua orang yang bergabung bahwa akan ada ujian di sekolah seni bela diri 3 hari kemudian. Setelah 3 hari kematiannya, Lu Jie hanya beruntung. Dia ingin tahu tentang ini. 3 hari kemudian, apa yang terjadi? Tanya Lu Ming. Mutiara merenung sejenak dan berkata, Saudara Tian, kamu tahu bahwa merekrut orang di Aula Bintang tidak menanyakan tentang asal-usul atau asal-usul, dan semua orang akan menerimanya. Pasti ada campuran orang baik dan jahat. Tentu saja, Aula Bintang Umum tidak akan mengambil tindakan apapun, jadi siswa yang baru bergabung dengan Aula akan menjalani ujian 3 hari kemudian. Sebenarnya tesnya sangat sederhana, yaitu siswa lama akan bersaing dengan siswa baru. Padahal, mereka ingin mengetahui detail siswa baru dari perang. Jika mereka adalah murid dari 5 sekolah besar, mereka tidak akan mendapatkan pelatihan apapun di masa depan. Mutiara menjelaskan secara detail. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Jadi, 3 hari kemudian, Hua Jie, mereka ingin melakukan sesuatu dalam ujian. Jadi, Saudara Tian, kamu harus berhati-hati setelah 3 hari. Menurut prinsip, siswa lama yang mengikuti ujian dipilih oleh para tetua Aula Bintang Umum. Namun, dengan energi Hua Jie, tidak sulit untuk bergerak sedikit. Mutiara melanjutkan. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Kakak Tian, jangan gegabah. Chen Xiong adalah talenta top. Meskipun prestasinya adalah 4 puncak dari seorang master seni bela diri yang hebat, dia pernah memiliki rekor membunuh master 5 kali lipat master seni bela diri yang hebat dengan 1 pedang. Dia sangat kuat dan tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Mutiara melanjutkan. Jenius, itu tidak lebih menarik. Lu Ming masih tersenyum. Melihat ini, Paru juga tidak banyak bicara, dengan Lu Ming dan Ming Feng, ke asrama. Bab 202. Aula Jiangxing, sangat besar, di dalam, seperti dunia kecil pada umumnya. Ada banyak gunung, sungai, situs bersejarah, dan tempat-tempat menarik. Secara khusus, candi dan paviliun padat dan tumpang tindih. Asrama Aula Jiangxing adalah paviliun Chonglou. Semuanya setinggi 7 lantai, dengan kamar-kamar. Kamar Lu Ming, di lantai 3, digantung dengan plat besi bertuliskan 11.232. Dan kamar Ming Feng ada di sebelahnya. Keluarkan kartu giok identitas dan soroti kartu besi. Kartu besi mengalir ringan dan pintu terbuka secara otomatis. Lu Ming masuk. Ruangannya sangat luas dan elegan, bahkan di sisi ruangan terdapat rak buku yang penuh dengan buku-buku baru. Perawatan Aula Bintang Umum lebih baik daripada sekte pedang Xuanyuan. Meskipun keluarga kerajaan telah menurun, itu ortodoks, dan detailnya masih ada. Lu Ming berpikir. Segera, ada ketukan di pintu di luar. Itu adalah Mingzu dan Ming Feng. Kakak Tian, kamu baru saja bergabung dengan Aula Bintang Umum. Aku akan mengajakmu berkeliling. Mutiara tersenyum. Lu Ming Dian, dia hanya ingin mengenalnya. Saat ini, Lu Ming dan Pearl Ming Feng berjalan-jalan di Aula Jiangxing. Berjalan dan berbicara. Selama periode ini, Lu Ming tahu bahwa Mingzu dan Ming Feng adalah putra dan putri seorang jenderal di kerajaan matahari yang terik. Ayah mereka menjaga perbatasan dan berperang sepanjang tahun. Sebagai anak-anak mereka, mereka secara alami bergabung dengan Aula Jiangxing dan bisa menjadi jenderal garnisun di masa depan. 3 orang berjalan sambil mengobrol, hubungan itu perlahan juga semakin dekat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil tertinggi. Saat kamu menggerakkan tangan, skrip rahasia muncul di tangan kamu. 3 telapak tangan adalah salah satu dari 2 keterampilan seni bela diri tingkat lokal yang diperoleh Lu Ming dari reruntuhan Donyi. Sebelumnya, dia tidak memiliki begitu banyak energi untuk berlatih, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat tertinggi dan akhirnya dapat mulai berlatih 3 telapak tangan. Lu Ming membuka naskah rahasia 3 telapak tangan dan melihatnya dengan hati-hati. Untuk waktu yang lama, Lu Ming menutup naskah rahasia dan terlihat terkejut. 3 telapak tangan adalah keterampilan ofensif yang lengkap, dan kekuatannya di luar imajinasinya. Padahal, hanya ada 3 telapak tangan. Telapak tangan pertama adalah untuk kemanusiaan. Telapak tangan kedua adalah telapak tangan binatang buas. Telapak tangan ketiga adalah telapak tangan surgawi. Menurut pengantar, sebenarnya kekuatan telapak tangan pertama, telapak tangan kemanusiaan, sepenuhnya setara dengan kekuatan seni bela diri tingkat prefektur lainnya. Kekuatan telapak tangan kedua benar-benar melebihi kekuatan keterampilan seni bela diri tingkat rendah dari tingkat prefektur, dan sangat dekat dengan keterampilan seni bela diri tingkat atas dari tingkat prefektur. Telapak tangan ketiga, telapak Tiandao, dikatakan dibudidayakan ke tingkat tertinggi, dengan kekuatan tak terbatas, mendekati seni bela diri tingkat surga. Tak terbatas dekat dengan seni bela diri tingkat langit, lihat di sini, jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa konsep seni bela diri tingkat surga? Ini lebih baik daripada seni bela diri tingkat dasar.
Aku tidak tahu berapa banyak. Ini sangat menakutkan. Rajalah yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Menurut pengantar di dalamnya, alasan mengapa 3 telapak tangan diklasifikasikan sebagai keterampilan seni bela diri yang lebih rendah di tingkat prefektur adalah karena hanya sedikit orang dalam sejarah yang berhasil berlatih telapak tangan ketiga, yang terlalu sulit. Ada sama dengan tidak, jadi 3 telapak tangan diklasifikasikan sebagai seni bela diri tingkat prefektur yang lebih rendah. Hanya ketika sawit pertama dibudidayakan ke tingkat ketiga barulah sawit kedua bisa dibudidayakan. Namun jika ingin membudidayakan menjadi kurma ketiga, tidak tahu syarat apa saja yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya tergantung pada kesempatan. Lu Ming memahaminya dengan hati-hati. Setelah membacanya, dia mengeluarkan naskah rahasia dari 3 telapak tangan dan melihatnya dengan hati-hati. Budidaya 3 telapak tangan lebih sulit daripada perisai kuno. 3 hari, dalam sekejap. Dalam 3 hari, tidak ada kemajuan. Pada titik ini, saatnya bagi siswa baru untuk ujian. Awal, Mutiara, Ming Feng menemukan Lu Ming dan pergi ke sekolah seni bela diri bersama Lu Ming. Dikatakan bahwa itu adalah tempat parade militer kaisar, dan tidak ada habisnya. Di sisi lapangan akademi militer, ada lebih dari selusin platform pertempuran. Saat ini, ratusan orang telah berkumpul di sekitar salah satu platform. Lebih dari 100 dari mereka adalah mahasiswa baru kali ini. Lainnya adalah siswa lama. Beberapa dari mereka datang untuk melihat keseruannya dan beberapa mengikuti ujian. Begitu Lu Ming tiba, dia melihat beberapa mata suram menatapnya. Itu Hua Jie, Chen Xiong dan lainnya. Sisi Hua Jie, diikuti oleh selusin anak muda, mereka memang datang. Lu Ming tersenyum ringan dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Bocah itu sangat tenang sekarang. Tunggu sebentar dan lihat bagaimana dia mati. Ya, dia beruntung hidup sampai hari ini jika dia berani menyinggung perasaannya, tapi hanya itu. Di samping Hua Jie, pemuda lain mencibir. Mulut Hua Jie ditutupi dengan pembunuhan dingin, dan berkata, Chen Xiong, tunggu sebentar. Kamu hanya harus kejam dan menyalakan olah bintang. Aku akan menerimanya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Chen Xiong mencibir. Tidak, setelah itu jumlahnya berangsur-angsur bertambah, dan akhirnya sekitar 500 orang datang. Pada saat ini, seorang tetua parubaya melangkah ke atas panggung. Tes ini sangat sederhana. Aku akan mengirim siswa lama untuk bertarung melawan siswa baru. Siswa baru seharusnya tidak ragu dan menunjukkan kekuatan kamu sebanyak yang kamu bisa. Jika kamu dapat bersikeras pada semua jenis gerakan di tangan dari siswa lama, Aula Jiangxing akan memberikan hadiah yang kaya. Jika kamu dapat mengalahkan siswa lama, 7 tempat suci Aula Jiangxing dapat dikembangkan secara gratis, kecuali Guo Diyuan selama setahun. Penatua Parubaya mengumumkan. Begitu ini dikatakan, mata banyak siswa baru mulai bersinar. 7 tempat suci budidaya. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Jelas, dia belum pernah mendengarnya. Saudara Tian, 7 tempat suci kultivasi itu unik di Aula Jiangxing. Sangat luar biasa. Setelah ujian, aku akan memberitahu kamu secara detail. Mutiara berbisik. Nah, mulai sekarang, yang pertama muncul adalah Wu Yuan. Penatua Parubaya mengumumkan. Saat suara itu turun, seorang pemuda kurus melangkah ke atas panggung. Duken, naik dan coba dia. Penatua Parubaya memberi perintah kepada seorang siswa tua. Ya. Seorang siswa tua berjubah merah muncul. Tanpa banyak bicara, pertempuran dimulai. Wu Yuan, murid baru, meluncurkan serangan gila. Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pisau bergulir dan menyerang Dugisa. Wajah Duken selalu tersenyum, tidak tergesa-gesa, dan tidak melawan, tetapi mengelak secara membabi buta. Mata Lu Ming berbinar. Dia dapat melihat bahwa prestasi Duken pasti di atas master seni bela diri yang hebat, sementara Wu Yuan hanyalah 6 level guru seni bela diri. Perbedaannya terlalu besar. Jika Du benar-benar bisa melakukannya, setengah gerakan bisa membunuh Wu Yuan. Namun, Du tidak bisa bergerak. Lu Ming tiba-tiba melompat dalam hatinya dan melihat ke langit di sebelah kanannya. Di langit, di atas awan, beberapa lelaki tua sedang menatap platform pertempuran. Benar saja, ada orang-orang kuat yang menonton dalam kegelapan. Tampaknya Aula Jiangxing benar-benar tidak sederhana. Tidak mungkin seperti rumor di luar. Aula Jiangxing digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri dan mencoba untuk melawan Sekte Pedang 10 Persegi. Tetapi sangat jelas bahwa Sekte Pedang 10 Sisi tidak dapat menyadarinya. Pikir Lu Ming, penuh keraguan. Pada saat ini, beberapa lelaki tua di atas awan sedang mengamati kompetisi dengan cermat. Cahaya pedang bergulir. Ini adalah 30 pedang Gufeng. Taman Wu seharusnya berasal dari kota Gufeng. Tidak ada masalah. Seorang lelaki tua berkata. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah dan bakatnya tidak begitu bagus. Pria tua lain menghela nafas. Tidak mungkin. Sebagian besar dari mereka yang berbakat tinggi telah direkrut oleh 5 sekolah besar.
Mari kita lihat. Desahan lain keluar. Bab 203. Segera, 50 atau 60 gerakan selesai. Ini sudah berakhir. Du bisa minum ringan dan mengepalkan tangan. Wu Yuan langsung terlempar dari panggung. Lanjutkan, adegan kedua, Go Wei. Penatua Parubaya mulai mengumumkan lagi. Satu tes demi satu, itu terjadi. Namun, kekuatan siswa baru bervariasi dari yang baik hingga yang buruk. Beberapa dari mereka bahkan hanya memiliki alam samurai. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan dari 100 gerakan di tangan siswa lama. Tentu saja, ada juga pengecualian. Prestasi satu orang telah mencapai 3 tingkat divisi seni bela diri dan langsung mengalahkan seorang siswa lama, yang menarik perhatian. Segera, giliran Ming Feng. Namun, prestasi Ming Feng hanya 6 tingkat seni bela diri. Untuk usianya sudah sangat bagus, tapi tidak bisa menjadi lawan dari siswa lama. Sisi lain dengan sengaja mengeluarkan lebih dari 50 gerakan, dan kemudian mengalahkan Ming Feng. Selanjutnya, Tianyun. Penatua Parubaya mengumumkan. Ekspresi Luming bergerak dan melangkah ke platform pertempuran. Chen Xiong, datang dan ujilah. Teriak tetua Parubaya. Chen Xiong, tentu saja. Mata Luming bergerak, menunjukkan sedikit cibiran. Ini benar-benar Chen Xiong, tidak bisa begitu pintar, dia pasti telah melakukan sesuatu, atau yang lebih tua telah terbayar. Mutiara berbisik. Bukankah itu menjijikkan? Ayo minta saudara Tianyun untuk menyerah dalam ujian. Jalan Ming Feng. Tidak, jika kamu menyerah dalam ujian, kamu tidak bisa tinggal di kuil. Jalan Mutiara. Bagaimana dengan itu? Kakak perempuan, Chen Xiong itu, benar-benar sangat kuat. Apa yang dikatakan saudara laki-laki Tianyun, itu juga merupakan kultivasi 4 kali lipat dari master seni bela diri yang hebat. Cara cemas Ming Feng. Perlu menghela nafas, tentu saja, Chen Xiong sangat kuat. 5 master seni bela diri biasa semuanya dibunuh olehnya dengan 1 pedang. Dikatakan bahwa tidak kurang dari 3 master besar yang mati di tangannya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ming Feng lebih cemas. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa melihat ciptaan Tianyun sendiri. Mutiara menghela napas. Hahaha. Di sisi lain, Chen Xiong tertawa, melangkah ke panggung pertempuran dan berdiri di depan Luming. Di bawah panggung, Hua Jie mencibir, "Nak, namamu Tianyun. Kamu telah hidup 3 hari lagi. Sekarang terima hidupmu." Hua Jie, jika kamu tidak berkelahi selama beberapa hari, apakah tulangnya gatal lagi, atau kamu ingin kencing di celana lagi? Luming melirik Hua Jie dan berkata dengan suara keras. Suara itu jauh sekali. Hua Jie hampir memuntahkan darah. Luming benar-benar penuh kebencian. Ini adalah rasa sakit dari misi Hua Jie. Wajah Hua Jie memerah, dan misinya menatap Luming, dan dia meraung, "Bajingan kecil, kamu bisa berteriak. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membiarkanmu kecanduan mulut. Lagi pula, kamu akan mati." Haha. Luming mencibir pada Li Huaji, seekor anjing gila. Kong. Pada saat ini, pedang panjang Chen Xiong keluar dari sarungnya, dan ki pedang merah darah cerah naik ke langit. Tianyun, dengan pedang ini, aku pernah membunuh master 5 kali lipat master seni bela diri yang hebat. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedangku. Teriak Chen Xiong, wajahnya penuh kepuasan. Jika kamu ingin membunuh master seni bela diri yang hebat dengan 5 pendekar pedang dengan 1 pedang, kamu juga bisa memamerkan prestasimu. Tidakkah kamu merasa malu untuk membicarakannya? Luming mengusap bibirnya, dengan cara yang ringan. Begitu pernyataan ini dibuat, kerumunan di sekitarnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Satu persatu terdiam menatap Luming. Pecahkan rekor. Di mata Luming, membunuh 5 tuan yang kuat dengan 1 pedang itu memalukan. Ini adalah pertarungan lintas level, dan berada di ranah master bela diri yang hebat. Itu adalah talenta top yang bisa melintasi level dan membunuh lawan di ranah master seni bela diri. Membual, itu pasti membual. Hampir semua orang mengira Luming membual. Bahkan Mingzu dan Ming Feng saling memandang. Tiup, hancurkan, orang yang sekarat, biarkan kamu cukup meniup. Hua Jie tertawa. Namun, wajah Chen Xiong sangat jelek. Prestasinya, yang selalu dia banggakan, begitu tak tertahankan di mata Luming. Tidak peduli apakah itu menyombongkan diri atau tidak, menurutnya itu adalah penghinaan baginya. Tianyun, tunggu sebentar, kuharap kamu bisa mengatakannya lagi. Suara Chen Xiong sangat dingin. Dengan pedang panjang menunjuk, pedang sengit Qi bergegas ke Luming. Membunuh. Chen Xiong minum dan bunuh diri. Orang dan pedang bersatu menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan memotong Luming. Pedang mengaum, sepertinya itu bisa memotong ruang menjadi 2. Ini sangat kuat. Ini bukan tes seperti apa, tukar, ini buah merah untuk membunuh Luming. Tidak bagus. Adik perempuan dan laki-laki Perl Ming Feng menghadapi perubahan besar Kiki. Dan Hua Jie,
Mencibir berulang kali, dari hati, nak, mati sekali, kamu benar-benar murahan. Di atas panggung, wajah Luming tenang. Melihat cahaya pedang dari pembunuhan itu, kesempatan untuk membunuh di matanya menghilang. Dia tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi melambaikan tangannya, lampu merah di tangannya bersinar, dan tombak merah mengembun. Kejar listriknya. Wah! Tombak merah melintas. Cepat, terlalu cepat, sangat cepat, bahkan kebanyakan orang tidak melihatnya dengan jelas. Hanya beberapa orang tua di awan yang mengubah wajah mereka. Menyentuh. Di atas panggung, dua lampu bertabrakan. Namun, cahaya pedang yang telah dipotong Chen Xiong seperti lapisan busa, yang pecah saat disentuh, dan kemudian surai senjata terus berkilat. Pistolnya sibuk menghilang. Di atas panggung, dua sosok berdiri berhadapan. Siapa yang menang? Semua mata terbuka lebar. Puff. Tiba-tiba, tenggorokan Chen Xiong, segumpal darah menyembur keluar. Chen Xiong berteriak, tangan mati menutupi tenggorokannya, matanya menatap seperti ikan mati, menatap Luming dengan luar biasa. Seperti yang aku katakan, sayang sekali membicarakan rekor kamu. Luming berkata dengan ringan. Kamu. Mata Chen Xiong menunjukkan warna panik dan tidak mau, lalu jatuh, tidak bernafas. Di sekitar, para siswa Aula Bintang, satu persatu menatap. Satu gerakan, sebenarnya satu gerakan membunuh talenta terbaik, Chen Xiong. Terlebih lagi, Luming bahkan tidak menggunakan senjata apapun. Dia hanya memadatkan senjata panjang dengan ki aslinya. Dia menembak sesuka hati dan membunuh Chen Xiong. Kekuatan apa ini? Terlalu kuat, bukan? Di depannya, Chen Xiong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jenius, jenius tak tertandingi. Banyak orang berteriak dalam hati. Betapa kuatnya, pemuda ini, tidak sederhana. Di awan, kata seorang lelaki tua. Mungkinkah ada 5 jenis bakat? Sulit dikatakan, aku berharap dia bukan murid dari 5 sekolah besar. Coba lihat. Kalau bukan dari 5 sektor utama, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menarik mereka. Beberapa pria tua menatap Luming. Di bagian bawah platform pertempuran, Huo Jie melihat pemandangan itu dengan bingung. Setelah setengah suara, dia bereaksi dan meraung dengan marah, Tian Yun, kamu membunuh Chen Xiong, tetapi kamu membunuhnya. Kamu harus membayar untuk hidupmu. Bayar nyawamu, konyol, Chen Xiong lah yang mengaku baru saja membunuhku. Sekarang aku membunuhnya, itu sepenuhnya salahnya. Apalagi, sesepuh tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh orang barusan. Luming melirik Huo Jie dan meremehkannya. Bab 204. Di atas panggung, wajah tetua parubaya itu tenggelam, tetapi tidak ada suara. Dia memang dibeli oleh Huo Jie, tetapi dia tahu bahwa ada beberapa orang besar yang menatapnya di atas awan, dan dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Huo Jie mandek, kata-kata Luming, dia benar-benar tidak bisa membantah. Ya, Huo Jie, aku akan memberimu kesempatan. Kalian, ayo pergi bersama. Jalan ringan Luming. Apa? Orang-orang di tempat kejadian ingin menimbulkan keributan. Itu terlalu sombong. Kamu tahu, orang-orang di pihak Huo Jie ini semuanya berbakat, dan mereka adalah anak dari banyak tokoh besar di ibu kota kekaisaran. Mereka sangat kuat dalam pertempuran. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Chen Xiong. Tidak peduli seberapa kuat Luming, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari begitu banyak master. Gila, gila. Apakah kamu akan menantang begitu banyak dari kita? Bahkan Huo Jie sendiri tertegun. Kemudian dia bereaksi, dan wajahnya menunjukkan warna ekstasi. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, oke, itu yang kamu katakan. Jangan mundur. Pada saat yang sama, dia tertawa dan menertawakan kematian Luming. Di atas panggung, tetua parubaya itu sedikit terpana. Dia melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya selama ujian. Untuk sementara, dia tidak tahu harus setuju atau tidak. Saat ini, sebuah pesan masuk ke telinganya dan memintanya untuk setuju. Itu adalah seorang lelaki tua di atas awan yang berbicara. Mereka juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati Luming. Nah, perang ini bisa dilakukan. Penatua Parubaya mengumumkan. Lanjutkan. Huo Jie melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan lebih dari selusin pemuda di sisinya bergegas ke platform pertempuran. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa merajalela jika kamu mengalahkan Chen Xiong? Sungguh naif. Menantang begitu banyak dari kita sekaligus berarti mati. Jika kamu tidak memukulnya dengan keras, aku tidak akan menjadi Wang. Orang-orang muda ini, satu persatu, menatap Luming dan mencibir. Luming menantang begitu banyak dari mereka sekaligus. Jelas bahwa dia memandang rendah mereka dan menghina mereka. Mereka ingin membuat Luming menyesal. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan cepat. Jika tidak, keluar dari sini. Teriak Luming. Sialan. Aku ingin mati. Bunuh dia.
Lebih dari selusin anak muda meraung marah, dan tubuh mereka mengeluarkan nafas yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Darah lebih dari selusin anak muda meledak bersama, dan serangan teroris, seperti gelombang tanpa akhir, melonjak ke arah Luming. Luming tenggelam dalam segala jenis kecemerlangan. Semua orang menatap Luming, yang begitu sombong. Mereka ingin melihat bagaimana Luming bertarung dengan lebih dari selusin talenta muda. Saat ini, Luming bergerak. Ini sangat sederhana, seperti sebelumnya, senjata pun tidak digunakan. Telapak tangan bersinar dan senjata panjang terkondensasi. Sua. Tombak menyapu, sangat langsung, sangat keras, dan bulan purnama muncul di atas panggung. Menyentuh, menyentuh. Raungan itu terdengar, dan serangan lebih dari selusin anak muda pecah dalam sekejap, dan tombak yang mengerikan itu meraung dan menyapu ke segala arah. Ah, ah. Lebih dari selusin jeritan terus-menerus terdengar, lebih dari selusin sosok, terlempar keluar, jatuh tersungkur di bawah panggung, batuk darah. Pemadatan, udara pada saat ini, seolah-olah dipadatkan. Semua orang menatap pemandangan ini. Satu gerakan, masih satu gerakan, Huo Jie membawa selusin talenta muda, semuanya dikalahkan. Mudah, sepertinya aku mengusir lebih dari selusin lalat. Buang-buang waktu. Pada saat ini, Luming mengusap bibirnya. Orang-orang terdiam, jantung bergemuruh. Apa buang-buang waktu, kamu terlalu abnormal, oke. Kamu tidak bisa menyerang seperti ini. Tubuh Huo Jie bergetar, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Dia menunjuk ke Luming dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun setelah sekian lama. Kuat, terlalu kuat, kakak Tianyun terlalu kuat. Ming Feng terus bergumam, wajahnya penuh semangat. Di satu sisi, mutiaranya juga indah, dan matanya berbinar dan berwarna-warni. Lu Mingzi benar-benar di luar dugaannya. Wah, wah. Di atas awan, beberapa lelaki tua menghela nafas panjang, esensi matanya berkedip. Bagaimana, bisakah kamu tahu dari mana asalnya? Salah satu lelaki tua itu bertanya. Aku tidak bisa melihatnya. Itu hanya gerakan, dan lebih menyapu dengan kekuatan absolut, dan hanya ada sedikit informasi yang terungkap. Terlebih lagi, sebagian besar dari apa yang dia gunakan adalah keterampilan seni bela diri pribadinya. Tidak ada jejak dari 5 sekte utama. Kata orang tua lainnya. Sulit untuk menghadapinya. Apakah orang jenius seperti itu adalah orang dari 5 sekolah besar? Berkultivasi, dan mereka tidak akan bertahan lama. Jika tidak, kamu harus menariknya. Beberapa lelaki tua berunding dengan cepat. Penatua, apakah ujianku sudah selesai? Luming bertanya pada tetua parubaya itu. Simpul sudah berakhir. Tetua parubaya gagap. Luming mengangguk dan melompat dari peron. Huo Jie memandang Luming dengan kebencian, dan pergi dengan lebih dari selusin pemuda yang mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tertekan. Profil tinggi, wajah abu-abu kepala abu-abu kembali, Huo Jie akan kembali menjadi bahan tertawaan. Luming tersenyum tipis. Selama orang tua tidak muncul, pesolek seperti Huo Jie tidak menganggapnya serius. Belakangan, ujian dilanjutkan, tetapi tidak ada karakter yang cemerlang. Segera, semua tes selesai, dan tetua parubaya menandai identitas setiap siswa baru di kartu giok. Haha, akhirnya aku bisa pergi ke 7 tempat suci untuk berkultivasi. Ming Feng tertawa. Ming Feng, 7 tempat suci budidaya, apakah itu benar-benar bagus? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja, saudara Tianyun, tahukah kamu mengapa ada murid dari 5 sekolah besar yang masuk? Aku ingin memasuki 7 tempat suci Aula Jiangxing untuk berlatih. Kata cahaya mata Ming Feng. Saudara Tian, 7 tempat suci budidaya di Aula Jiangxing adalah tanah harta karun keluarga kerajaan yang paling penting. Dikatakan bahwa 10 sekte pedang sangat mendambakan mereka, tetapi keluarga kerajaan masih ada di tangan. Bisa jadi mengatakan bahwa 7 tempat suci kultivasi adalah fondasi keluarga kerajaan, dan tidak mungkin memberikannya kepada orang lain. Mutiara juga menjelaskan. Ya, saudara Tianyun, kali ini kamu mengalahkan siswa lama. Selain Guo Diyuan, ada 6 tempat lainnya. Kamu dapat memilih tempat berlatih mana saja secara gratis selama 1 tahun. Aku sangat iri padamu. Ming Feng menelepon. Aku tidak tahu apa saja 7 tempat suci kultivasi. Lu Ming bertanya. Aku bilang. Ming Feng segera berkata, 7 tempat suci budidaya adalah Guo Diyuan, Lembah Gengjin, Lembah Senfeng, Pagoda Tak Berujung, Tempat Rahasia Wansha, Rawa Berkabut, dan Aula Lei Guang. Di antara mereka, yang paling misterius adalah Guo Diyuan. Di bawah Guo Diyuan, ada aura api yang kuat, yang dapat memadamkan ki yang sebenarnya. Di Guo Diyuan, apakah itu untuk meningkatkan kultivasi atau mengolah seni bela diri atribut api, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lembah Gengjin, yang mengandung semangat Gengjin yang kuat,
adalah pilihan pertama untuk mengembangkan keterampilan logam dan seni bela diri. Lembah Shenfeng, penuh angin kencang dan angin topan, adalah atribut angin pilihan. Ming Feng menjelaskan karakteristik 7 tempat suci budidaya satu persatu. Bab 205. Betapa menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar, menunjukkan minat yang kuat. Tidak banyak sekolah pedang Suanyuan di tempat yang aneh ini. Lu Ming tahu Gua Huangqi di halaman Zhu. Saat itu, keluarga kerajaan yang mendominasi kerajaan matahari yang terik memiliki fondasi yang dalam. Kakak Tianyun, yang mana yang akan kamu tuju dulu? Tanya Ming Feng. Lu Ming berpikir sejenak dan berkata, Gua Diyuan. Yah, aku juga pergi. Ayo pergi bersama. Ming Feng sangat gembira. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu kalian berdua pergi ke Gua Diyuan. Aku akan pergi ke rawa berkabut untuk berlatih semacam seni bela diri, jadi aku tidak akan bersamamu. Kata Mutiara sambil tersenyum. Kakak, kamu harus pergi dengan cepat. Desak Ming Feng. Kamu bocah, datang saja ke Aula Jiangxing, jangan membuat masalah. Ming Zhu memelototi Ming Feng lalu pergi. Kakak Tianyun, ayo pergi ke Gua Diyuan bersama. Ming Feng memanggil, tampak sangat bersemangat. Diyuan dong, tanyakan saja pada siswa lama untuk mengetahui cara menuju ke sana. Mereka melewati banyak kuil dan tiba di sebuah gunung. Di bawah puncak, ada dinding batu besar. Ada gerbang batu di dinding batu. Ada 2 pria parubaya yang menjaga gerbang batu. Kedua pria parubaya itu hanya berdiri di sana secara acak, dan tubuh mereka memancarkan embusan atmosfer seperti lautan, yang tak terduga. Kultivasi yang kuat, pasti kuat di level Wuzong. Lu Ming terpesona. Semua orang mengatakan bahwa keluarga kerajaan sedang menurun, tetapi sekarang tampaknya kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Seni bela diri di Wuzong semuanya adalah master di tingkat sesepuh jubah perak di Sekte Pedang Suanyuan. Tuan, kami datang ke Gua Diyuan untuk berlatih. Ming Feng mendatangi seorang pria besar dan memberi hormat dengan hormat. Kartu giok identitas, lihatlah. Cara tanpa ekspresi pria besar itu. Lu Ming dan Ming Feng mengeluarkan kartu giok identitas dan menyerahkannya kepada Han. Pria besar itu mengambilnya dan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu bisa masuk dan menukar batu prasasti. Jika kamu memiliki batu prasasti, kamu bisa membuka ruang kultivasi di Gua Diyuan. Ya terima kasih banyak. Ming Feng mengangguk dan mengeluarkan linjing. Lu Ming juga mengeluarkan kristal itu. Dalam perjalanan, Ming Feng dan Lu Ming telah memperkenalkan situasi Gua Diyuan secara mendetail. Ini $13 dari tanah. Di setiap lantai, terdapat beberapa ruang budidaya yang penuh dengan aura atribut api. Apakah itu untuk meningkatkan kultivasi, memadatkan ki, atau mengolah seni bela diri atribut api, itu sangat berguna. Semakin rendah kamu pergi, semakin kuat auranya, dan efeknya akan lebih baik. Namun, tidak mungkin orang berlatih dengan sia-sia. Prasasti terukir di setiap ruang rahasia. Hanya batu prasasti kerajaan yang dapat membuka bilik dan masuk ke dalamnya. Batu prasasti, 30 buah spirit kristal 1 buah. Tentu saja, semakin rendah kamu pergi, semakin banyak prasasti yang kamu butuhkan. Berapa banyak prasasti yang ingin kamu ubah? Pria parubaya itu bertanya pada Ming Feng. 1 potong sudah cukup. Jalan Ming Feng. Di lantai pertama Gua Diyuan, selama sepotong batu prasasti, kamu dapat membuka ruang kultivasi dan memasukinya selama sebulan. Ming Feng mengeluarkan 30 potong linjing dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Kemudian pria parubaya itu menyerahkan sebongkah batu merah dengan tulisan di atasnya kepada Ming Feng. Dan kamu, berapa banyak tablet yang perlu kamu tukarkan? Tanya pria parubaya itu. Mari kita tukar $100 dulu. Kata Lu Ming sesuka hati. Ah, apa, $100? Dua pria parubaya terkejut. Ming Feng juga melebarkan matanya. Untuk 100 prasasti, kamu membutuhkan 3.000 kristal roh, yang setara dengan 30 juta tael perak. Lu Ming masih muda dan memiliki begitu banyak kristal roh. Lu Ming tersenyum, dan jari-jarinya bersinar. Sebuah kotak batu giok muncul, dengan deretan manik-manik kristal yang tersusun rapi di dalamnya. Lu Ming mengeluarkan 3.000 keping linjing dan memberikannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengambil alih, lalu mengeluarkan 100 prasasti dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Masuk dan berlatih dengan baik. Dua pria parubaya akhirnya menunjukkan senyuman. Gerbang batu terbuka, dan Lu Ming dan Ming Feng masuk. Begitu kamu masuk, kamu akan merasakan aura api yang kuat. 100 meter di depan, sebuah gua bawah tanah yang besar muncul. Secara keseluruhan, perbaikannya mulus dan rapi. Kamu dapat melihat bahwa itu adalah buatan manusia. Di sekitar gua, ada ruang budidaya. Pintu kamar rahasia semuanya tertutup, tetapi beberapa pintu bersinar dengan cahaya, yang menandakan bahwa seseorang sedang berlatih di dalamnya.
Jika tidak ada lampu di pintu, berarti tidak ada yang berlatih di dalamnya. Di tengahnya ada bukaan. Saat kamu masuk ke dalam gua, kamu bisa melihat tangga batu dengan spiral ke bawah. Ini lantai 1, lalu di bawah ada lantai 2. Kakak Tianyun, level apa yang akan kamu latih? Aku akan berlatih di sini. Jalan Mingfeng mengungkapkan warna kecemburuan. Aura langit dan bumi tidak terlalu kuat di sini. Ayo turun. Lu Mingdao. Turun, tapi batu prasastiku. Bukankah aku memilikinya di sini? Aku belum berterima kasih karena telah mengatakan begitu banyak kepadaku. Turun bersama, aku akan bertanya padamu. Lu Ming tersenyum. Tolong, benarkah? Kalau begitu aku dipersilakan. Mingfeng sangat gembira dan tidak sopan sama sekali. Temperamen pemuda Mingfeng adalah temperamen yang sebenarnya, tidak terlalu bundaran. Pimpin dan pergi ke level kedua. Ruang di lantai 2 tidak lebih kecil dari lantai 1. Tata letaknya hampir sama dengan lantai pertama, tetapi aura langit dan bumi lebih pekat. Luming hampir bisa merasakan aura langit dan bumi yang berapi-api, terus-menerus membungkus tubuhnya, seolah-olah mengebor ke dalamnya. Gua di Yuan layak untuk reputasinya. Itu masih di luar ruang rahasia. Jika kamu berlatih di ruang rahasia, pencapaian kamu akan meningkat 10 kali lebih cepat daripada di luar. Selain itu, mengolah seni bela diri atribut api pasti akan memainkan peran yang sangat penting. Bahkan memahami kekuatan api juga sangat penting. Hari ini, aku benar. Terlebih lagi, itu lantai 2. Dikatakan bahwa gua di Yuan memiliki 13 lantai. Aku tidak tahu akan seperti apa jadinya jika terus turun. Lu Ming merenung secara diam-diam. Kakak Tianyun, di lantai ini, dibutuhkan 3 prasasti untuk membuka ruang rahasia dan berlatih selama sebulan. Jalan Mingfeng. Terus turun. Lu Ming tersenyum dan pergi ke lantai 3. Mingfeng bergegas mengikuti. Di tingkat ketiga, aura langit dan bumi lebih kaya. Pada level ini, mata Lu Ming bergerak, karena dia melihat 5 atau 6 anak muda duduk bersila di tengah ruang terbuka. Ruang terbuka di luar, meski aura langit dan bumi masih kaya, tidak bisa dibandingkan dengan ruang rahasia. Apa yang dilakukan orang-orang ini di luar? Mingfeng sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah, dan dia berbisik kepada Lu Ming, aku mendengar saudara perempuan aku berkata bahwa beberapa orang di Gua di Yuan tidak memiliki linjing untuk ditukar dengan prasasti. Mereka di sini untuk merampok ruang kultivasi orang lain. Ketika orang lain membuka ruang rahasia, mereka akan menangkap mereka. Oh. Lu Ming mengangguk. Tampaknya dimanapun mereka berada, perselisihan kepentingan tidak bisa dihindari. Bab 206. Lalu matanya menyapu. Ada sekitar 20 kamar rahasia di sekitarnya. Di antara mereka ada lebih dari selusin, semuanya cerah, jelas ada yang berlatih, dan ada 6, cahayanya redup. Lu Ming melihatnya dan pergi ke ruang rahasia. 6 orang muda yang duduk di tengah berlutut dan melihat Lu Ming berjalan menuju ruang rahasia, mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Bocah ini belum pernah melihat sebelumnya. Aku pikir dia bodoh. Apakah hanya di sini? Haha, setelah menunggu beberapa hari, akhirnya seseorang datang untuk membuka ruang kultivasi. Aku ingin mengambilnya. 6 orang muda, satu persatu berpikir. Kakak Tianyun. Mingfeng gugup dan mengikuti Lu Ming. Lagi pula, mereka yang berani menempati ruang kultivasi orang lain di sini benar-benar kejam. Lu Ming tidak peduli dan mengeluarkan 9 buah batu prasasti. Ruang rahasia di lantai 3 membutuhkan 9 prasasti untuk dibuka. Di gerbang batu, hanya ada beberapa lubang. Lu Ming memasukkan 9 batu bertulisan ke dalam lubang, dan gerbang batu itu bersinar dengan cahaya. Kemudian klik dan terbuka. Haha, ruang kultivasi ini milikku. Kamu bermimpi, aku datang ke sini paling awal. Aku datang 7 hari yang lalu. Ruang rahasia ini milikku. Kamu datang lebih awal, aku sangat ingin menjadi cantik. Kembangkan ruang rahasia, yang kuat tinggal di dalamnya. Segera keluar dari sini. Begitu pintu kamar dibuka, 6 pemuda satu demi satu bangkit dan banyak minum. Mereka semua ingin mengambil ruang rahasia sebagai milik mereka. Adapun Lu Ming, ide pesta itu langsung diabaikan oleh mereka. Seseorang terlihat seperti pendatang baru. Siapa yang peduli dengan ide-idenya? Kong, kong. Suara senjata yang keluar dari sarungnya terdengar, dan keenam pria itu benar-benar mengeluarkan senjata mereka dan saling berhadapan. Kamu mencari kematian jika kamu ingin berdebat denganku. Ledakan. Pada saat ini, napas salah satu pemuda Bopeng pecah dengan hebat. Melihat nafasnya, dia benar-benar mencapai level master seni bela diri yang hebat. Wajah kelima pemuda lainnya berubah seketika. Liu Bopeng, kamu telah menembus divisi keempat seni bela diri. Kapan itu terjadi? Seorang pria muda meraung kaget. Hahaha, aku tidak percaya. Aku sudah menerobos. Mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku. Sekarang keluar dari sini. Aku butuh ruang rahasia ini untuk mengkonsolidasikan pencapaianku. Liu minuman dingin Bopeng, momentum kuat di gua mengamuk penyalahgunaan.
5 lainnya terlihat jelek, tapi tidak berani membantah. Kebanyakan dari mereka adalah kultivasi ganda dan 3 kali lipat dari master seni bela diri yang hebat, dan mereka sama sekali bukan lawan 4 kali lipat dari master seni bela diri yang hebat. Kebencian, aku menunggu selama 7 hari, tetapi tidak mudah menunggu Lin Tuking. Sepertinya aku menunggunya. Seorang pria muda jangkung sangat tidak senang dengan minuman rendah itu, tetapi dia melangkah mundur dan berdiri di samping. Yang lain diam dan mundur. Hahaha. Liu Yang Bopeng tertawa, agung dan gembira. Segera, dia menoleh untuk melihat Lu Ming dan berkata, "Nak, aku ingin ruang rahasiamu. Selain itu, kamu memiliki prasasti di tanganmu. Berikan padaku dan segera keluar dari sini. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku tidak sulit untukmu." 4 master seni bela diri yang hebat. Ketika Liu Yang Bopeng mengungkap prestasinya, Ming Feng tidak gugup. Dia bergumam dan menatapnya dengan aneh. Lu Ming bergerak. Dia dapat dengan mudah memecahkan sekelompok master seni bela diri yang hebat dengan talenta 3 dan 4 kali lipat. Apa itu Liu Bopeng belaka? Hati Ming Feng mulai berduka untuk Liu Yang Bopeng. Sayang sekali. Melihat ekspresi sombong Liu Mazi, Ming Feng bergumam di dalam hatinya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak memikirkannya? Lu Ming menatap Liu Yang Bopeng sambil tersenyum. Omong kosong, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Jangan buang waktuku dengan berbicara omong kosong. Bopeng Liu banyak minum. Kalau begitu, ya, kamu menyerahkan cincin penyimpananmu dan pergi. Jalan ringan Lu Ming. Apa yang kamu katakan? Liu Yang Bopeng tertegun dan mengira dia telah mendengar sesuatu yang salah. Cepatlah, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Lu Mingdao. Hahaha, nak, aku ingin cincin penyimpananku. Kupikir kamu gila, biarkan aku menyembuhkanmu. Liu Yang Bopeng tertawa, melangkah keluar, dan mengira Lu Ming terhempas. Menyentuh. Kemudian, yang lain mendengar raungan, dan kemudian melihat sesosok terbang kembali, jatuh dengan keras ke tanah, menjerit. Itu Bopeng Liu. 5 pemuda lainnya tertegun. Liu Bopeng dikalahkan. Kuncinya adalah dia dikalahkan terlalu cepat. Mereka tidak melihat bagaimana dia dikalahkan. Sua. Tubuh Lu Ming bergerak seperti hantu. Dia muncul di depan Liu Yang Bopeng. Dia menginjak wajahnya dan memukul wajahnya dengan keras. Liu Yang Bopeng menjerit. 5 lainnya hanya merasakan merinding di tulang belakang dan sakit gigi. Tuan, ternyata ini adalah ahli top. Untungnya, aku tidak melakukannya sekarang. Liu Yang Bopeng, jika bukan karena dia, akulah yang akan menderita. Aku juga ingin berterima kasih kepada Liu Yang Bopeng. 5 anak muda lainnya diam-diam senang karena telapak tangan mereka terjepit oleh keringat. Sekarang, serahkan cincin penyimpanan. Lu Ming menatap Liu Yang Bopeng dan berkata dengan enteng. Ya, aku akan. Liu Yang Bopeng menjerit dan memberikan cincin itu kepada Lu Ming. Dia ingin mati. Dia pikir dia telah menemukan penawaran, tetapi dia kehilangan istri dan tentaranya. Aku tidak akan menempati ruang rahasia itu lagi. Terlalu dalam. Liu Yang Bopeng berteriak di dalam hatinya. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan, lalu menggerakkan kakinya dan berkata, keluar dari sini. Ya. Bopeng Liu merangkak, berjuang untuk bangun, seolah ingin naik. Klik. Saat itu, pintu ruang rahasia terbuka. Sua. Sosok itu melintas, dan sebuah sosok keluar darinya. Ini adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan jubah hitam, dengan wajah dingin. Begitu dia keluar, dia melihat sekeliling. Bailong, ini Bailong. Beberapa pemuda lainnya, memandangi pemuda berbaju hitam itu, menjadi pucat. Siapa di antara kalian yang memiliki prasasti, serahkan dengan cepat. Waktu ruang rahasiaku telah tiba. Aku harus terus berlatih dan menerobos keterampilan seni bela diri. Bailong minum, matanya seperti listrik, dan nafasnya yang kuat tidak tersamarkan. Hong, seorang pemuda, memiliki budidaya Hong. Di belakangnya, mata Lu Ming jatuh tiba-tiba. Haha, baru saja membuka ruang rahasia, hanya untuk aku gunakan. Kemudian dia melangkah ke kamar rahasia. Kaki Lu Ming bergerak sedikit, menghalangi di depan Bailong, dan berkata, kamar rahasia ini milikku. Bailong tertegun dan menatap Lu Ming. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya dan berkata, kamu, berikan padaku sekarang. Meskipun, biarkan, diucapkan. Nadanya kuat dan sombong, yang langsung merupakan nada perintah. Maaf, aku tidak biarkan. Lu Ming berkata dengan ringan. Tidak, nak, kamu tidak tahu siapa aku, kan? Aku ulangi, sekarang aku ingin berlatih seni bela diri di kamar rahasia. Jika kamu menundaku, tidak menyebabkan terobosan dalam seni bela diriku, bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Saluran dingin Bailong. Kamu harus pergi ke ruang rahasia sendiri. Jangan membicarakannya di sini, kamu perlu berlatih seni bela diri. Itu bukan urusanku.
keluar dari sini, aku perlu berlatih. Lu Ming melambaikan tangannya seperti cara mengusir lalat. Bab 207. Wajah Bai Long menjadi suram. Haha, bocah ini, meskipun dia memiliki kekuatan, sebenarnya adalah pemuda berkepala dingin. Dia berani berbicara dengan Bai Long seperti itu. Dia sudah tamat. Liu Yang Bopeng akan pergi, tetapi saat ini dia berhenti. Melihat Lu Ming berbicara dengan Bai Long seperti ini, dia tertawa dan merasa senang. Baru saja, Lu Ming berkata kepadanya bahwa dia tidak membencinya. Itu salah, tapi kekuatannya tidak sebaik Lu Ming, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Sekarang melihat Lu Ming sebenarnya bermasalah dengan Bai Long, dia sangat senang, dan berharap Bai Long bisa memberi pelajaran pada Lu Ming. Beberapa orang lainnya hampir, semuanya sombong. Nak, apa yang kamu bicarakan? Wajah Bai Long muram dan bertanya dengan suara berat. Apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu keluar dari sini. Lu Ming mengulangi. Hahaha. Bai Long sangat marah dan tersenyum. Dia mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Melihat Lu Ming dengan muram, dia berkata, Nak, di aula luar ini, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini untuk waktu yang lama. Kamu yang pertama, sepertinya aku sudah lama tidak memulai. Beberapa semut mol akan membalikkan langit. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran yang tak terlupakan. Setelah beberapa langkah, Lu muncul. Ledakan. Tinju Bai Long meledak, dan tiba-tiba terdengar lolongan teror. Tinju ini sangat menakjubkan bahkan puncak gunung pun akan hancur. Mulut Bai Long ditutupi dengan senyum ganas. Dia ingin mematahkan tulang Lu Ming dengan kepalan tangan. Dunia seni bela diri, dimanapun itu, selalu menjadi kekuatan untuk berbicara. Jika satu kata tidak setuju satu sama lain, tidak mungkin lebih normal untuk mencabut pedang dan membunuh orang. Aku tidak ingin melakukannya hari ini, tetapi ada sekelompok orang yang ingin mati. Lu Ming berbisik dan melambaikan telapak tangannya ke Bai. Saat tangan diayunkan, tombak panjang mengembun. Ujung tombak menembus segalanya, dan kepalan tangan Bai Long yang mengerikan ditusuk seperti tahu. Bai Long menjerit dan mundur dengan cepat. Liu Mazi dan yang lainnya terkejut, dan mereka melihat ke arah Bai Long dengan tergesa-gesa. Setelah melihat-lihat, mereka menghirup udara sejuk. Ada lubang di kepalan tangan Bai Long. Tulang putihnya tebal dan darahnya mengalir. Lubang itu langsung menembus lengan, seolah-olah telah hancur berkeping-keping. Itu sungguh mengerikan. Bai Long gemetar di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, wajahnya berkeringat dingin, dan mulutnya mengaum pelan. Dengan keahlianmu, kamu masih terlihat seperti pecundang. Kamu tidak bisa berkata-kata. Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Nak, kamu kejam, tapi urusan hari ini belum berakhir, kamu tunggu aku. Bai Long meraung dan lari dari sini. Apakah kamu masih di sini? Apakah kamu ingin menjadi seperti Baron? Lu Ming menatap Liu Mazi dan yang lainnya. Wajah Liu Yang Bopeng dan wajah orang lain sangat berubah, dan mereka hampir mematahkan keberanian mereka. Lu Ming terlalu kuat, gerakan untuk memotong tangan Bai Long, kejam seperti ini, di mana mereka diprovokasi. Pergilah, aku akan segera pergi. Liu Yang Bopeng berteriak dan dengan cepat berjalan ke tangga batu. Beberapa orang lain mengikutinya. Sesampainya di lantai 2, dia berhenti. Liu Bopeng, apa? Pelajarannya tidak cukup buruk. Apakah kamu ingin tinggal dan mencari pelecehan? Salah satu pemuda mencibir dan sombong. Diam. Liu Bopeng minum dengan dingin, dan wajahnya suram dan tak tertandingi. Dia berkata, meskipun anak laki-laki itu kuat, dia tidak punya otak. Dia berani menyakiti Bai Lama. Bai Long terluka. Dia pasti akan kembali untuk mengundang kakak laki-lakinya, Bai Qi. Ketika Bai Qi datang, anak laki-laki ini sudah mati. Tentu saja, aku akan tinggal dan menonton kesenangannya. Begitu ini dikatakan, wajah para pemuda lainnya juga berubah. Ya, Bai Qi adalah salah satu dari 10 ahli teratas di aula luar. Jika dia datang, anak laki-laki itu akan tamat. Aku akan tinggal dan menonton kesenangan juga. Beberapa anak muda mulai berbicara, lalu duduk bersila di lantai 2, menunggu kedatangan Bai Qi. Lantai 3. Kakak Tianyun, kamu sangat baik. Kapan aku bisa sebaik kamu? Tidak, selama aku setengah sebaik kamu. Ming Feng memuja Lu Ming. Sekarang, Lu Ming adalah idolanya. Selama kamu berlatih keras, kamu bisa segera menyusulku. Lu Ming tersenyum, lalu memasuki ruang rahasia, merasakannya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun aura atribut api di ruang rahasia kaya, itu tidak dapat memenuhi persyaratan Lu Ming. Dia harus melanjutkan. Ming Feng, ruang rahasia ini, aku akan memberimu kultivasi. Lu Mingdao. Berikan padaku, bagaimana denganmu, saudara Tianyun? Tanya Ming Feng. Aku akan terus berjalan, tidak terlalu efektif bagi aku di sini. Lu Mingdao. Yah, kalau begitu aku tidak sopan. Mata bersemangat Ming Feng berbinar dan pergi ke ruang rahasia.
Kakak Tianyun, aku akan menutup pintu dan berlatih. Ming Feng memanggil, melihat Lu Ming mengangguk, dia di dalam pars, bilik batu ditutup. Lu Ming terus turun. Segera, di lantai 4. Di lantai 4, dibutuhkan 27 prasasti untuk membuka ruang rahasia. Di tengah lantai 4, dua orang duduk bersila. Saat Lu Ming turun, kedua pria itu memandang Lu Ming dengan niat buruk. Jelas, dia juga yang ingin menempati ruang budidaya. Lu Ming tersenyum tipis, dan tidak mengingatnya. Lu Ming merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan turun ke lantai 5. Kedua pemuda itu mengubah wajah mereka dan menyaksikan Lu Ming berjalan menuruni lantai 5. Mata mereka berkedip, tetapi mereka tidak mengikuti. Tidak ada yang lemah yang bisa naik ke level kelima. Bahkan banyak dari mereka adalah siswa dari aula dalam aula bintang umum, dan yang kuat dengan 7 atau lebih master seni bela diri utama. Lu Ming menuruni tangga. Ketika dia berada di dekat lantai 5, ada kekuatan prasasti padanya untuk menghentikannya turun. Begitu tubuh Lu Ming bergetar, kekuatan itu dikalahkan. Sepertinya aku belum mencapai pencapaian tertentu. Aku bahkan tidak bisa berlatih di sini kalau dipikir-pikir. Lu Ming tersenyum. Ketika dia menginjak lantai 5, Lu Ming merasa ada semburan aura api yang panas dan mengamuk di sekelilingnya, yang membuat kulit Lu Ming gatal. Tidak heran jika prasasti harus dipasang. Aura atribut api di sini terlalu panas dan keras. Orang biasa akan mati ketika mereka tersiram oleh aura ini. Prajurit yang lebih lemah akan membakar otot dan pembuluh darah mereka jika mereka berlatih di sini untuk waktu yang lama. Lama. Tapi aura ini pas untukku. Lu Ming merenung secara diam-diam. Di sekitar lantai 5, terdapat lebih dari selusin ruang rahasia, setengahnya dibudidayakan. Dan tidak ada seorang pun di ruang terbuka. Tidak ada yang merebut ruang kultivasi. Lu Ming pergi ke ruang rahasia dan mengeluarkan 81 prasasti. Ya, di lantai 5, dibutuhkan 81 prasasti untuk membuka ruang rahasia dan latihan selama sebulan. Batu prasasti bertatakan di pintu batu. Cahaya gerbang batu terbuka, dan Lu Ming masuk. Saat kamu masuk, tutup gerbang batu. Ketika pintu batu ditutup, dinding ruangan mengalir keluar dari prasasti. Prasasti itu bercahaya, dan aura atribut api di dalam ruangan semakin kaya. Susunan prasasti di ruang rahasia membantu menyerap aura antara langit dan bumi. Aura api di sini sepertinya berasal dari kedalaman bumi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati. Bab 208. Sebanyak 13 yuan, semakin rendah udaranya, semakin banyak apinya. Dikatakan bahwa ketika turun, itu bukan hanya aura atribut api, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. 13 lantai ini tidak alami, tetapi digali oleh keluarga kerajaan di bawah terik matahari. Tapi lelah pikiran, hanya bisa menggali 13 lapisan, ingin terus turun, tidak bisa. Dikatakan bahwa ketika keluarga kekaisaran bahkan tidak bisa turun ke bawah terik matahari, dua lainnya tidak bisa turun ke istana kekaisaran. Lu Ming mendengar hal-hal ini dari Ming Feng. Dari lantai 13 ke bawah, ada apa? Banyak orang di kerajaan matahari yang terik sedang memikirkan pertanyaan ini, tetapi tidak ada yang tahu jawabannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Alih-alih memikirkannya, dia duduk bersila, menjalankan formula naga pertempuran yang sebenarnya dan mulai berlatih. Sekitar, aura api bergulir diserap ke dalam tubuh Lu Ming. Aura atribut api panas terus-menerus diubah menjadi ki sejati. Nafas panas juga dapat memurnikan ki yang sebenarnya dan membuat ki yang sebenarnya lebih kental. Lu Ming menemukan bahwa kecepatan kultivasi di sini lebih dari 20 kali lipat dari luar. Satu hari latihan di sini lebih berharga daripada 20 hari di luar. Meskipun biayanya sangat mahal, 80 prasasti dan lebih dari 2.400 kristal roh, efeknya sepadan. Pengambil memiliki peluang lebih besar untuk menembus kemacetan. Darah Lu Ming level 6, tapi kecepatan menelan dan menyerap aura langit dan bumi tidak lebih buruk dari level 9. Kecepatannya mengerikan. Dengan darah roh menelan mengalir, tubuh Lu Ming seperti pusaran air, terus-menerus menelan aura langit dan bumi di sekelilingnya. Suara mendesing. Ki sebenarnya dari meridian Lu Ming berubah menjadi serangkaian naga kecil, yang seperti substansi, dan berenang di meridian. Topan di dantian terus berputar seperti awan. Dengan cara ini, Lu Ming tenggelam dalam latihan. Beberapa jam kemudian, lantai 2 gua di Yuan. Yang akan datang. Tiba-tiba, mata Liu yang Bopeng berbinar dan minum dengan lembut. Beberapa orang lainnya melihat ke pintu masuk. Dua sosok masuk. Salah satunya adalah Bai Long. Saat ini, tangan Bai Long terbungkus perban, terbungkus lingkaran tebal. Di samping Bai Long, ada seorang pemuda dengan wajah dingin dan penampilan yang mirip dengan Bai Long. Bai Qi benar-benar datang. Liu Mazi dan yang lainnya memandangi pemuda itu dengan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Bai Qi, salah satu dari 10 master teratas di aula luar, telah mencapai 6 tingkat master seni bela diri teratas.
Namun, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Sangat mudah untuk membunuh divisi 7 seni bela diri yang hebat. Banyak siswa aula dalam bukanlah lawannya. Dia jenius. Ini tidak seperti mereka sama sekali. Baici melirik Liu Yang Bopeng dan yang lainnya, dan pergi ke lapisan ketiga. Ayo pergi dan lihat. Segera setelah Liu menggertakkan giginya, dia mengikutinya dan turun ke lantai 3. Baici dan yang lainnya datang ke lantai 3 dan melihat bahwa lantai 3 kosong. Katakan, bagaimana dengan bajingan kecil itu? Mata Bailong sangat suram dan dingin, menatap Liu Mazi dan yang lainnya. Kami tidak tahu, kami diusir oleh bocah itu sebelumnya. Wajah Liu Mazi sangat berubah. Sepertinya kamu sudah berlatih di ruang rahasia. Kakak kedua, apakah kamu ingat ruang yang mana tadi? Suara merah putih, suara tenang, tetapi ada pembunuhan tersembunyi, sehingga Liu Bopeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang itu, ya. Bailong mengacu pada ruangan yang dibuka sebelum Luming, yang juga merupakan ruangan yang Ming Feng latih sekarang. Nah, apakah bocah itu berpikir bersembunyi di ruang rahasia itu berguna? Bahkan jika dia bersembunyi di dalamnya, aku akan meledakannya. Baici mencibir. Ledakan. Segera, dia mengulurkan tangannya, satu tangan menggedor pintu batu kamar rahasia. Ada getaran keras. Di ruang rahasia, Ming Feng sedang berlatih. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi terdengar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Siapa yang membombardir gerbang batu? Sialan. Ming Feng mengaum. Ledakan. Di luar, putih merah lagi tangan meledak, gerbang batu bang bergetar tak henti-hentinya. Liu Mazi dan yang lainnya ketakutan. Baici Zhen berani. Ada peraturan di Aula Bintang, dan kamu tidak dapat membombardir pintu ruang rahasia, karena mudah membuat orang di dalam marah. Tapi sekarang, Blanche sama sekali mengabaikan aturan itu. Ini adalah kekuatan yang dibawa oleh kekuatan. Di ruang rahasia, Ming Feng menggertakkan giginya. Tapi suara pengeboman terus berdatangan, seolah tak ada habisnya. 1 jam kemudian, Ming Feng tidak bisa menahannya. Aku ingin melihat siapa itu. Aku akan pergi ke yang lebih tua dan menuntutnya. Ming Feng meraung, membuka gerbang batu dan keluar. Baron, ini kamu lagi. Begitu gerbang batu dibuka, Ming Feng melihat Bailong. Akhirnya keluar. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana dengan anak itu? Di kamar yang mana? Bailong menatap Ming Feng dan berkata dengan dingin. Mengapa aku harus memberitahu kamu? Selain itu, kamu mengebom gerbang batu dan melanggar aturan Aula Jiangxing. Aku akan menuntut kamu. Ming Feng menelepon. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan angin kencang datang kepadanya. Angin kencang ini begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Bang! Ming Feng ditampar keras di wajahnya. Tubuh Ming Feng terbang langsung. Itu omong kosong. Di mana anak itu? Baici menarik kembali tangannya dan bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Ming Feng berjuang untuk bangun dan meraung. Aku tidak tahu, apakah kamu berani berbicara keras? Di mata putih dan telanjang, ada kesempatan dingin untuk membunuh. Tubuh bergerak, muncul di sisi Ming Feng, satu kaki di wajah Ming Feng, sehingga wajah Ming Feng dan lempengan batu saling bertabrakan. Apakah kamu tahu sekarang? Lampu merah putih bertanya. Mengaum. Ming Feng meraung seperti binatang buas dan berjuang mati-matian. Dia menangis, aku bilang aku tidak tahu, tapi aku tidak tahu. Ada semacam dirimu yang membunuhku hari ini, jika tidak, aku akan membalas dendam ini. Kakak, sepertinya dia tidak berbohong. Aku pernah melihat ruang rahasia dibuka di sini sebelumnya, tapi tidak ada lagi. Kurasa bocah itu akan turun. Jalan Bailong. Turun. Baici mengerutkan kening. Jika kamu turun, itu akan merepotkan, karena mereka tidak tahu ruang rahasia mana yang dimasuki Luming. Dia tidak berani membombardir ruang rahasia. Apalagi dari lantai 4, semuanya master. Jika mereka salah meledak, mereka akan mendapat masalah. Menyentuh. Baici menendang Ming Feng dan berkata dengan jijik, sekolah seni bela diri, seperti semut mall, juga ingin membalas dendam padaku. Oke, aku menunggumu. Dengan itu, Baici melihat ke arah Liu Yang Bopeng dan yang lainnya, dan berkata, kalian, perhatikan di sini. Saat kalian melihat bocah itu keluar, segera laporkan kepadaku. Ini. Liu Mazi dan yang lainnya ragu-ragu. Apa, kamu mau menolak? Wajah merah putih memandang buruk putra Liu Bopeng dan yang lainnya, suaranya dingin. Tidak, kami harus berjaga di sini. Begitu bocah itu keluar, kami akan melapor kepadamu secepat mungkin. Liu Yang Bopeng mengangguk dengan cepat. Ya. Baici mengangguk dan mengajak Bailong pergi dari sini. Bab 209. Puff. Kiri merah putih, mulut Ming Feng menyembur darah, wajah pucat. Keok.
Ming Feng Xuangquan mencubit mereka dengan erat, dan bahkan karena mereka terlalu keras, kuku mereka tertusuk ke dalam daging dan mengeluarkan darah. Bai Qi, jika kamu tidak membalas dendam, aku tidak akan menjadi laki-laki. Mata Ming Feng memerah dan meraung. Dia terhuyung-huyung dan meninggalkan Gua Diyuan. Dan Liu Mazi dan yang lainnya sedang menunggu di sini. 3 hari kemudian, asrama Ming Feng, Mutiara dan Ming Feng duduk berseberangan. Menyentuh. Mutiara itu menepuk-nepuk meja dengan keras, wajahnya muram dan berkata, putih merah, terlalu banyak menipu. Kakak perempuan, aku harus membalas dendam ini. Jalur gigitan Ming Feng. Setelah 3 hari, cederanya jauh lebih baik, tetapi tulang tubuh yang patah beberapa hari tidak bisa baik. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan kakak laki-laki? Tanya Mutiara. Bagus, hanya kakak yang bisa membalasku, jalan Ming Feng. Aku khawatir aku bukan salah satu dari 10 praktisi teratas di aula perang, tetapi aku khawatir aku bukan salah satu dari 10 praktisi teratas yang harus dihadapi, jadi aku khawatir aku bukan salah satu dari 10 praktisi teratas yang harus dihadapi. Pearl merenung sejenak dan berkata, tidak masalah, aku akan menunggu. Saat kakak laki-laki keluar, dia akan membuat keputusan untukku. Jalan Ming Feng. Itu bagus. Mutiara mengangguk. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan dia mempraktikkannya dengan sepenuh hati. Setiap hari, selain mempraktikkan formula bertarung naga yang sebenarnya, dia memahami potensi api. Dalam sekejap mata, ini sebulan. Dalam waktu sebulan, Lu Ming memperoleh banyak hal. Berlatih di sini selama sebulan sama dengan berlatih di dunia luar selama lebih dari setahun. Dalam hampir 2 tahun, Lu Ming telah menyempurnakan ki sejatinya. Dia tidak hanya menghilangkan semua bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh promosinya yang cepat, tetapi juga membuat kemajuan yang stabil dalam kultivasinya, secara bertahap mencapai puncak dari 4 master seni bela diri utama. Tidak ada jalan, Lu Ming membutuhkan terlalu banyak energi untuk meningkatkan prestasinya. Tujuan utamanya adalah untuk meletakkan fondasi, jadi dia sangat lambat untuk berkembang. Namun, Lu Ming masih sangat puas dengan fakta bahwa dia penuh dengan ki asli dan lembut sebagai satu kesatuan. Dia telah mencapai batas tingkat keempat dari divisi seni bela diri yang hebat. Dia hanya selangkah lagi dari 5 besar. Momentum api juga telah membuat kemajuan besar. Meskipun jauh dari Dacheng, ia telah bergerak maju dengan mantap dan telah membuat langkah besar atas dasar Xiao Cheng. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke sini untuk berlatih lebih banyak. Ini adalah lapisan kelima. Efeknya akan lebih besar jika kamu memiliki beberapa lapisan di bawahnya. Lu Ming berpikir. Kemudian, gerbang batu terbuka, waktunya telah tiba, dan Lu Ming keluar. Lalu, naik. Saat berjalan ke lantai 3, Lu Ming sedikit terpana karena Bo Peng Liu dan yang lainnya masih ada. Anak laki-laki itu, dia keluar. Liu membuat Bo Peng beberapa orang untuk melihat Lu Ming, matanya cerah. Aku sangat keras kepala. Lu Ming bergumam dan kemudian melihat ke ruang rahasia Siang Ming Feng. Gerbang batunya redup, jelas tidak ada yang berlatih. Yah, ruang rahasia Ming Feng seharusnya tiba beberapa menit lebih awal dariku. Jika dia keluar, dia seharusnya menungguku. Bagaimana mungkin dia tidak melihat siapapun sekarang? Apakah kamu keluar lebih awal? Lu Ming berpikir. Tidak. Mata Lu Ming tiba-tiba berkilat, karena dia melihat beberapa sidik jari samar di pintu batu kamar rahasia. Meskipun cetakan telapak tangannya sangat redup, bagaimana bisa lepas dari mata Lu Ming? Lu Ming ingat bahwa sebelumnya tidak ada siapa-siapa. Apakah ada yang salah dengan Ming Feng? Mata Lu Ming bergerak ringan, tiba-tiba berbalik, menatap Liu Mazi dan yang lainnya. Berhenti untukku. Saat ini, Liu Mazi dan yang lainnya akan pergi. Lu Ming mengaum. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka hanya bisa berhenti. Aku bertanya padamu, di mana orang-orang di ruangan ini? Apakah anak laki-laki yang datang bersamaku? Lu Ming bertanya dengan suara dingin. Ini kita tidak tahu. Mata Bo Peng Liu berbinar dan terbata-bata. Sangat. Liu membuat Bo Peng beberapa orang dengan ekspresi ini, biarkan Lu Ming menentukan lebih banyak. Jika kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi, jangan pergi. Mata Lu Ming berkilat dingin, dan semangat membunuhnya meledak. Liu Bo Peng dan yang lainnya kedinginan dan ketakutan setengah mati. Mereka akhirnya menceritakan keseluruhan cerita. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang kuat dan sangat kuat, dan kemarahan Qi yang sebenarnya sangat kasar di dalam gua. Bailong, Blanche, sial. Lu Ming bergumam dengan suara dingin. Berkata, Ming Feng atau dia terlibat, akun ini, dia harus kembali untuk Ming Feng. Kakak, itu bukan urusan kita. Kita semua dipaksa oleh Bai Qi di sini. Cara gemetar Liu Mazi. Bicara lebih sedikit omong kosong, pimpin jalan, pergi ke rumah Bai Qi. Lu Ming minum dingin. Ah. Liu Mazi dan yang lainnya tercengang, lalu mereka menunjukkan keterkejutannya.
Lu Ming berani bersikap penuh kasih sayang. Ini untuk menemukan masalah Bai Qi secara langsung. Yah, bocah ini benar-benar sombong. Bawa dia ke Bai Qi, biarkan dia memberinya pelajaran, dan biarkan aku melampiaskan amarahku. Pok Mark Liu memikirkannya di dalam hatinya, dan kemudian dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Segera, Liu Mazi dan yang lainnya membawa Lu Ming ke kediaman Bai Qi. Lebih dari 10 menit sebelum Lu Ming menyelesaikan pelatihannya, seorang pemuda jangkung dengan pedang masuk ke asrama Ming Feng. Hahaha, adik kecil, kamu akhirnya bergabung dengan Aula Bintang Umum. Kakak laki-laki sibuk berlatih dan tidak datang menemuimu. Jangan salahkan kakak laki-laki. Begitu pemuda memasuki kamar Ming Feng, dia tertawa terbahak-bahak. Di ujung masa muda, ikuti mutiara. Saudaraku, apakah kamu keluar dari bea cukai? Ming Feng melihat pemuda itu dan berseru dengan sangat gembira. Yah, aku sudah keluar dari celah. Aku sudah lama tidak melihatmu. Coba aku lihat apakah prestasi putramu meningkat. Dengan senyum di wajahnya, dia menatap Ming Feng. Sepintas, wajahnya sedikit berubah dan berkata, adik, kamu terluka beberapa waktu lalu. Yang disebut 100 hari, Ming Feng patah sebulan yang lalu banyak tulang, bahkan jika dia tidak lemah, sebulan juga tidak membiarkannya pulih ke puncak. Wajar jika dilihat sekilas oleh pemuda itu. Kakak, kamu harus memutuskan untukku. Saat ini, Ming Feng menelepon. Apa yang sedang terjadi? Pria muda itu mengerutkan kening. Seperti ini. Saat ini, Ming Feng menceritakan kisah itu lagi. Bai Qi, benar-benar merah putih. 10 ahli teratas di aula luar peringkat 0. 10, tetapi mereka sangat sombong. Tampaknya selama periode waktu ini di Mingcheng, aku telah berlatih keras. Saatnya untuk memindahkan aku otot dan tulang agar orang tahu bahwa aku kuat. Wajah Mingcheng tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin. Ayo pergi dan bawa aku ke rumah Bai Qi. Aku akan mengumpulkan seluruh tagihan. Mingcheng melambai. Kakak, aku tahu di mana Blanche tinggal. Jalan Mutiara. Bersama 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Ming, mereka pergi ke kediaman Bai Qi bersama. Bai adalah 10 master teratas di aula luar. Dia tinggal di tempat yang sama sekali berbeda dari siswa lainnya. Dia memiliki halaman independen, tepat di belakang pavilion tempat tinggal siswa lain. Segera, Ming Cheng, Ming Feng dan Ming Zhu datang ke halaman Bai Qi. Blanche, keluar dari sini. Kota Ming meraung, suara menggelinding, menyebar jauh, menyebar ke seluruh area asrama. Bab 210. Suara bergulir, menyebar ke seluruh area asrama tiba-tiba berguncang. Apa? Seseorang menyuruh Bai Qi Kun untuk keluar. Siapa pria ini? Sombong sekali. Apakah itu salah satu dari 10 master teratas di aula luar? Bai Qi menempati urutan ke-10 di antara 10 master teratas. Hanya 10 master lainnya yang berani menyebutnya seperti itu. Banyak yang bisa dilihat, pergi dan lihatlah. Tiba-tiba, dari pavilion asrama, muncul barisan sosok, menuju halaman Bai Qi. Segera, halaman Bai Qi, dikelilingi oleh lingkaran sosok, dan sosok itu terus bertambah. Di mana anjing tanpa mata panjang itu? Apakah kamu ingin mati? Di halaman Bai Qi, terdengar suara gemuruh. Kemudian, gerbang halaman terbuka dan 4 atau 5 sosok keluar. Yang pertama adalah Bai Qi, dan Bai Long bersamanya. Sudah sebulan, tapi lengan Bai Long masih belum bagus, masih dibalut perban tebal. Pada saat ini, mata Bai Long menyapu, dan jelas bahwa raungan itu berasal darinya. Segera, matanya tertuju pada Ming Feng. Bajingan kecil, ini kamu. Apa, pelajaran yang kita pelajari terakhir kali tidak cukup? Kita tidak dapat menemukan kematian sekarang. Dalam hal ini, aku akan membantumu. Bai Long menyeringai muram. Sua. Tangan aku. Tiba-tiba, tubuh kota Ming bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Bai Long dan menamparkan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Bai Qi pun tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Bang! Bai Long ditampar dan terbang keluar. Tiba-tiba ada keheningan. Bukankah ini orang gila bela diri di Mingcheng? Beraninya kamu menamparkan Bai Long di muka Bai Qi? Ya, orang gila bela diri di Mingcheng dulu berkultivasi menjadi iblis. Aku tidak menyangka dia begitu berani. Bai Qi akan marah. Aku ingin tahu apakah Mingcheng bisa mengatasinya. Di sekeliling, terdengar suara diskusi. Mingcheng, kan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari ini? Wajah merah putih suram tiada taraf, dingin menatap kota Ming. Kenapa kamu tidak memikirkan konsekuensinya ketika kamu menyakiti saudaraku? Sekarang aku akan menamparnya. Ringan, sekarang giliranmu. Coba aku lihat, apa strategimu untuk 10 ahli teratas? Ming Cheng menatap Bai Qi, matanya berbinar dengan semangat juang gila. Pada saat yang sama, nafas yang kuat. Nafas dari 6 puncak master seni bela diri yang hebat. Murid Bai Qi menyusut sedikit, dan kemudian mencibir, tidak heran kamu berani membuat masalah di depan pintuku.
Tapi hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu sama dengan 6 puncak dari master seni bela diri yang hebat, tetapi kekuatan bertarung mereka sangat berbeda. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Ledakan. Tubuh telanjang putih, juga mengeluarkan napas yang kuat, adalah seni bela diri besar yang sama dengan 6 napas puncak. Kedua napas bertabrakan, menyebabkan embusan angin. Haha, ayo bertarung. Kota Ming tertawa terbahak-bahak, pedang keluar dari sarungnya, membawa tenda pisau yang mengerikan. Pisau itu berwarna hitam dan naik ke langit, mengaduk badai. 8 pedang kelaparan. Kota Ming meraung, sebuah pisau terpotong, pisau mengerikan itu mengarah ke merah putih. Begitu pedang dihunuskan, kengerian pedang menyebar ke seluruh penonton, dan mereka semua merasakan tekanan yang mengerikan. Seberapa kuat, terlalu kuat. Seseorang berteriak. Pupil merah putih juga tiba-tiba berkontraksi, minuman besar, ular putih mengubah telapak tangan naga. Satu tangan meledak, ruang bergetar, dan seekor ular putih besar mengembun, melihat ke langit dan mendesis, dan bergegas menuju gudang pedang Kota Ming. Gempa bumi mengguncang, tubuh merah putih gempa besar, terkejut kembali gila. Dan Ming Cheng, masih. Seluruh hadirin tercengang. Orang gila bela diri di Ming Cheng begitu kuat sehingga Bai Qidu dikalahkan dengan satu gerakan. Tampaknya kita dulu meremehkan Kota Ming. Beberapa orang tidak menyukai ketenaran. Mereka mungkin tidak lemah. Sekarang tampaknya 10 master teratas di aula luar mungkin bukan yang terbaik. Tidak buruk. Tentu saja, ada juga yang tidak setuju. Baru saja, Bai Qi hanya ceroboh dan mungkin tidak kalah. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Seseorang balas. Semua orang berbicara, tetapi wajah putih dan merah itu suram. Bai Qi, sungguh mengecewakan kamu memiliki kekuatan seperti itu. Mulai sekarang, kamu harus memberiku nama 10 ahli teratas di aula luar. Ming Cheng tertawa. Pertempuran baru saja dimulai, kamu terlalu dini untuk bahagia sekarang. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak memenuhi syarat. Ular putih menjadi cakar naga, satu telapak tangan menjadi naga. Bai Qi meraung dan semangat sejatinya melonjak. Tangannya dipenuhi dengan cahaya putih yang kuat. Seekor ular putih besar muncul. Begitu muncul, itu berubah dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga putih dan bergegas menuju Kota Ming. Naga, itu benar-benar naga. Ketika orang melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Kekuatan bertarung Bai Qi benar-benar luar biasa. Kekuatan tempur semacam ini, belum lagi 6 besar divisi besar, bahkan 7 divisi kuat, tidak bisa mengambil alih. Kamu akan dikalahkan dalam 30 gerakan dengan sedikit keterampilan. Ming Cheng mencibir dan mengangkat pedangnya perlahan. Pada saat ini, sebuah pedang besar terbentuk, dan gelap, seperti sabit kematian, perlahan memotong ke arah putih. Pedang raksasa, dan naga putih saling serang. Naga putih itu meraung, membuka mulutnya dan menggigit, dan benar-benar menggigit pedang besar itu. Namun, pedang besar itu bergetar dengan liar, dan bila pedang yang mengerikan itu mengejutkan langit. Ledakan. Pada akhirnya, naga putih itu dihancurkan dan dihamburkan menjadi aliran energi. Dan pedang raksasa itu tidak pernah berhenti. Ular putih berubah menjadi cakar naga, dan satu telapak tangan berubah menjadi 10 naga. Bai Qi mengaum dan bertepuk tangan. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, 10 naga putih muncul dan meraung ke arah Kota Ming. 8 pedang kelaparan, perang, perang, perang. Semangat pertempuran dinasti Ming sangat mengejutkan, dan pedang itu ditebas dengan liar, menunjukkan kekuatan yang mendominasi dan kuat dari seorang pendekar pedang. Saat ini, Lu Ming dan Liu Mazi dan yang lainnya baru saja tiba di sini. Ada pertarungan melawan Bai Qi. Siapa itu? Sangat kuat. Liu Yang Bopeng menarik napas. Itu Ming Cheng, orang gila bela diri. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Sungguh menakjubkan bahwa aku tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Kata pemuda lain. Kota Ming, Ming. Ekspresi Lu Ming bergerak dan matanya menyapu. Dia melihat mutiara dan puncaknya. Aku tidak tahu apa hubungan antara Ming Cheng dan Ning Su Ming Feng. Lu Ming berpikir. Pada saat yang sama, saat dia bergerak maju, ki sejatinya menyembur keluar. Orang-orang di depannya tanpa sadar minggir. Lu Ming melangkah maju dan berdiri di tengah kerumunan untuk menonton. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan gemuruh yang konstan, Kota Ming dan Bai Qi bertarung selusin gerakan dalam sekejap mata. Namun, Kota Ming menjadi semakin berani, dan Bai Qi secara bertahap dikalahkan. Ah! Bai Qi meraung, tapi tidak berguna, benar-benar ditekan oleh Kota Ming. 8 pedang mandul menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kota Ming akhirnya memotong pisau ini, memadatkan semua semangat pertempuran Kota Ming. Pisau ini sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Dipotong pisau, merah putih meraung, tubuh cepat mundur, orang melihat, di tubuh merah putih, ada luka, darah menetes.
Dia putih dan pucat. Dia hilang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.